Malam ini kita akan membahas seperti tema yang sudah muncul di flyer, yaitu Martin Luther dan teologi bagi anak. Nanti saya akan membahas Luther dan kontribusinya, pemikirannya di dalam pendidikan di sekolah. Kemudian mungkin setelah ini Pendeta Jimmy yang akan melanjutkannya. Nah, Bapak Ibu sekalian, mari kita berdoa terlebih dahulu ya. Bapa dalam sorga, kami bersyukur untuk kesempatan Tuhan memberikan kami seminar ini. Kiranya Tuhan yang boleh memberikan kami nasihat, hikmat, bagaimana Tuhan yang sudah bekerja melalui hamba-Mu Martin Luther. Kiranya Tuhan juga yang boleh melanjutkan harta karun pemikiran yang Tuhan sudah berikan melalui hamba-Mu ini juga kepada kami di zaman ini. Sehingga di zaman ini ya Tuhan, kami boleh melanjutkan pekerjaan Tuhan di masa yang akan datang. Ada generasi-generasi baru yang berjuang untuk pekerjaan Tuhan, generasi-generasi baru yang berjuang untuk pembangunan akan kerajaan Allah. Kiranya Tuhan yang pimpin waktu ke depan, pakai hamba-Mu agar boleh menyatakan isi hati-Mu. Dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Ya, jemaat Tuhan sekalian, Martin Luther memang kita kenal sebagai tokoh reformator di dalam teologi ya. Ini yang memang biasanya kita tahu, kita biasa dengar juga dalam seminar, baca di dalam buku dan seterusnya. Tapi juga Martin Luther sangat memberikan kontribusi yang besar di dalam pendidikan juga. Nah, maka ada banyak tulisan juga ternyata yang menunjukkan bagaimana Luther sangat memberikan kontribusi dalam hal pemikiran bagi pendidikan. Nah, saudara-saudara sekalian, Martin Luther bukanlah seorang yang ketika kita melihat kontribusinya di dalam pendidikan banyak di dalam hal pemikiran misalkan. Bukan tentang pemikiran yang teoritis, tetapi berkenaan dengan hal-hal yang praktis. Hal-hal yang akan memberikan kita arahan bagaimana kita mendidik anak, bagaimana kita juga menjalankan sekolah. Nah, jadi bagian saya adalah mengenai pendidikan di sekolah. Nah, saudara-saudara sekalian, ketika bicara tentang pendidikan di sekolah, saat itu ada konteks yang Luther ingin bahas dan Luther berespon terhadap konteks tersebut. Nah, apa konteksnya? Nah, saat itu banyak sekolah-sekolah ditutup. Banyak orang juga merasa tidak perlu menyekolahkan anaknya di sekolah seperti pada umumnya. Mereka berpikir bahwa ya yang penting anak-anak kami sudah bisa belajar, sudah bisa baca, sudah bisa hitung, sudah bisa tulis, sudah cukuplah. Mereka bisa mendapatkan uang, itu sudah baik untuk hidup mereka. Tidak terlalu perlu untuk disekolahkan lebih jauh. Nah, kenapa mereka berpikir seperti ini? Karena saat itu sekolah-sekolah banyak sudah ditutup. Kenapa ditutup? Karena Martin Luther dengan desakan reformasinya membawa banyak orang melihat bahwa ternyata sekolah-sekolah yang ada saat itu, dan kebanyakan sekolah-sekolah yang ada saat itu adalah sekolah-sekolah monastri. Jadi sekolah-sekolah yang memberikan pendidikan khususnya bagi orang-orang yang akan menjadi pemimpin di dalam gereja. Nah, maka dengan reformasi yang mendobrak pengajaran yang salah, orang-orang mulai melihat, oh ternyata yang diajarkan di dalam monastri ini banyak hal yang salah. Maka untuk apa kita memasukkan anak kita di sekolah-sekolah yang seperti demikian? Kan mereka sudah tidak perlu lagi menjadi pemimpin di dalam gereja. Bukankah Luther juga mengatakan ada prinsip priesthood of all believers? Jadi yang menjadi imam bukan hanya pemimpin dalam gereja, tapi juga orang tua adalah imam. Maka ya sudahlah, lebih baik mereka di rumah saja belajar hal-hal yang dimana mereka bisa menghasilkan uang. Nah, bagi Luther ini bukanlah hal yang baik. Nah, Luther melihat bahwa sebenarnya mereka orang tua ini yang menjadi fokus mereka adalah hal materi saja. Jadi mereka sebenarnya bukan memikirkan hal teologis. Mereka hanya memakai alasan teologis, tapi sebenarnya tujuannya adalah untuk memenuhi hal-hal materi mereka. Jadi kata Luther, sebenarnya kamu itu bukan mau untuk melihat hal yang bersifat teologis, tapi kamu hanya mau supaya anak-anakmu dapat uang dan kemudian mereka bisa hidup dengan baik. Nah, kata Luther ini tidak beres. Nah, Luther berusaha untuk mendorong orang tua supaya mereka memasukkan anak mereka di sekolah-sekolah yang seperti pada umumnya, sehingga anak-anak bisa belajar hal-hal yang di luar atau lebih daripada hanya sekedar mendapatkan uang. Nah, ini konteks yang pertama.
Jadi Luther sangat terbeban dengan keadaan ini, banyak anak-anak tidak disekolahkan, memakai alasan teologis, tapi sebenarnya tujuannya adalah hal materi saja. Dan memang ini terbukti setelah Luther pertama kali bicara tentang pendidikan di tahun 1524, tahun-tahun berikutnya dia melihat tetap saja banyak orang tua tidak memasukkan anaknya ke dalam sekolah. Maka dia melihat bahwa memang sebenarnya apa yang dia pikir, yaitu orang tua memikirkan hal-hal materi, ini adalah hal yang terbukti benar. Nah, maka di tahun 1530 Luther memberikan satu sermon, memberikan satu khotbah yang sangat keras untuk mendorong khususnya para pemimpin gereja agar supaya mereka mendorong juga orang tua untuk bisa memasukkan anak mereka di sekolah-sekolah yang ada saat itu. Nah, jadi ini konteks yang pertama. Yang kedua, Luther juga melihat kenapa anak-anak harus bersekolah, karena ada ketidakmampuan dan ketidakpedulian dari orang tua. Nah, Luther melihat ada 3 macam orang tua. Yang pertama, orang tua yang tidak punya kemampuan mendidik, dan mereka juga hanya memikirkan perut mereka. Jadi Luther seringkali memakai kata-kata yang keras ya di dalam khotbah atau di dalam surat-surat dia. Jadi orang tua ini cuma pikirkan perut mereka saja, termasuk pikirkan juga anak-anak mereka, hanya lihat masalah perut dari anak-anak mereka, masalah uang saja. Nah, maka bagi Luther, orang tua yang macam ini harus membawa anak mereka masuk ke dalam sekolah. Jadi pertama, karena tidak punya kemampuan mendidik, ada orang tua yang seperti demikian dan hanya memikirkan masalah perut saja. Yang kedua, dia melihat juga ada banyak orang tua tidak punya kesalehan. Mereka tidak punya piety, tidak punya spiritualitas yang bagus. Maka bagaimana bisa mendidik anak kalau model seperti ini? Nah, ada banyak orang tua yang modelnya seperti ini. Macam yang kedua, yaitu mereka tidak punya kesalehan, tidak punya piety di dalam mendidik anak-anak mereka. Yang ketiga, punya kemampuan tapi masalahnya kurang waktu. Nah, mungkin ini agak dekat dengan kita ya. Punya kemampuan tapi kurang ada waktu untuk mendidik anak-anak. Nah, saudara, coba kita refleksi ya, kita macam orang tua yang bagaimana? Ada 3 macam tadi ya, kita macam yang seperti apa? Saya kira kalau macam yang pertama dan macam yang kedua, kita harus bertobat ya. Ketika kita hanya memikirkan masalah perut saja, ketika kita juga tidak punya spiritualitas untuk mendidik anak, nah ini hal yang sangat serius. Kita harus bertobat dan sungguh-sungguh bisa mendidik anak kita, yang kata Luther adalah eternal treasure yang Tuhan percayakan kepada kita. Nah, tetapi yang ketiga, yang kalau masalah waktu, kita rindu tapi kita tidak punya waktu, nah maka di sini kita mesti minta bijaksana Tuhan. Nah, tapi intinya dari 3 keadaan umum yang seperti ini, maka Luther mengatakan anak-anak itu harus bersekolah. Tidak bisa hanya ada di rumah. Bukan berarti juga Luther mengatakan anak-anak itu tidak perlu dididik oleh orang tua. Nah, Luther mengatakan zaman itu ya, sekolah 1-2 jam saja, itu cukup. Kemudian sesudah itu belajar di rumah sama orang tua. Belajar apa? Kalau orang tuanya sebagai pedagang, makanya belajar berdagang. Kalau orang tuanya sebagai ahli pahat, ahli lukis, belajar juga seperti itu dari orang tuanya. Nah, jadi boleh tetap belajar dari orang tua, tetapi harus lebih jauh lagi daripada itu. Jangan hanya bagian itu saja. Nah, jadi di tengah kedua keadaan ini, maka Luther sangat rindu agar di Jerman bisa ada sekolah. Khususnya sekolah-sekolah yang bisa, nanti kita akan lihat ya hal-hal apa yang nanti harus diajarkan di sekolah-sekolah tersebut. Nah, jadi Luther melihat keadaan seperti itu dan dia mengatakan ini adalah serangan iblis. Dia mengatakan iblis bekerja dengan sangat berbahaya tapi sangat senyap. Ya, jadi pekerjaan iblis ini apa? Yaitu mencegah supaya generasi muda tidak dibangun hidupnya. Nah, jadi bagi Luther, ketika kita tidak memperhatikan generasi muda, maka itu berarti iblis sudah menang. Ya, tadi kita nyanyikan lagu Martin Luther ya. Di situ dibilang Luther juga bicara tentang kuasa iblis yang dikalahkan oleh Kristus. Nah, maka bagi Luther, kuasa iblis itu membawa orang tua saat itu, bahkan juga membuat para pemimpin negara, pemimpin kota untuk tidak memikirkan tentang masa depan.
Nah, harus ada masa depan bagi generasi yang akan datang karena mereka yang akan melanjutkan pekerjaan Tuhan. Nah, itu bagaimana bisa terjadi? Melalui pendidikan. Nah, Luther mengatakan seperti ini, saudara-saudara sekalian, ada 2 area di dalam kerajaan Allah. Nah, nanti ada slide yang muncul ketika bagian-bagian tertentu yang saya katakan, ada slide-nya sehingga kita mungkin bisa mencatat ya. Nah, Luther mengatakan ada 2 area di dalam kerajaan Allah. Yang pertama dia katakan sebagai spiritual estate atau sebagai bagian spiritual, sedangkan bagian satunya lagi adalah bagian temporal. Nah, ini sama-sama adalah kerajaan Allah. Jadi kita jangan pikir bahwa ini Luther sementara bicara tentang dualisme. Ada yang spiritual, ada yang tidak spiritual, yang sekular. Tidak. Luther sama-sama bicara tentang kerajaan Allah. Nah, ada satu ahli Luther mengatakan bagi Luther ini seperti tangan kiri dan tangan kanan dari kerajaan Allah. Jadi ada yang spiritual, ada yang temporal. Nah, kata Luther, ketika anak-anak itu tidak disekolahkan, maka 2 area ini akan mendapat pengaruh yang besar, akan ada orang-orang yang tidak bisa lagi melayani di dalam 2 area ini. Jadi 2 area ini akan kekosongan orang-orang yang melayani di dalamnya. Jadi satu spiritual, satu yang temporal. Spiritual itu apa ya? Nah, spiritual bagi Luther itu adalah bidang yang isinya para pemimpin gereja. Ya, para penggembala, para pengajar, para penginjil, termasuk pemimpin sekolah. Jadi bagi Luther kalau pemimpin sekolah itu masuk ke area spiritual ya. Karena bagi Luther sekolah harus mengajarkan firman. Ya, jadi ini bagian spiritual. Termasuk guru, pemimpin sekolah dan guru di dalamnya. Nah, Luther mengatakan kalau anak-anak itu hanya diajar bagaimana berdagang. Lihat kan tadi anak-anak banyak tidak diizinkan sekolah karena kata orang tua yang penting tahu berdagang saja. Ya, ini bisa agak mirip juga ya dengan konteks kita. Saya datang dari daerah ya, terus kemudian orang-orang biasanya mengatakan itu ya yang sekolah-sekolah jauh di luar kota sana, bahkan sekolah di luar negeri, nanti ujung-ujung balik jaga toko. Ya, jadi ini ternyata dari zaman Luther sudah ada ya. Orang tua pikirannya hanya bagaimana anak bisa melanjutkan usaha orang tua karena itulah yang memberikan uang, itulah yang akan menjamin hidup anak tersebut. Nah, jadi bagi Luther kalau anak-anak hanya belajar seperti itu dari orang tua, maka di mana orang-orang yang akan mengajarkan firman kepada jemaat? Di mana orang-orang yang akan mengajarkan konseling? Di mana orang-orang yang akan bersaksi bagi nama Tuhan? Di mana orang-orang yang akan mengajarkan pengajaran yang benar? Yang akan memimpin umat Tuhan di dalam sakramen dan seterusnya. Mana orang-orang yang akan dipakai Tuhan untuk mengubah sinners menjadi saints? Mana orang-orang yang bisa dipakai Tuhan untuk mengubah orang yang sudah terkutuk bisa diselamatkan? Orang yang dari kerajaan dunia bisa dibawa kepada kerajaan Allah. Tidak akan ada orang-orang yang seperti itu. Kalau semua hanya diarahkan untuk berdagang, untuk berjualan, untuk menjadi ahli pahat dan lain sebagainya. Nah, jadi bagi Luther sangat penting untuk ada kelanjutan di dalam spiritual state ini. Nah, Luther mengutip dari Matius pasal 28 ya, bagian yang sangat terkenal bagi kita, familiar bagi kita. Tuhan di situ dikatakan akan terus menyertai kita. Ya, aku akan menyertai engkau senantiasa sampai akhir zaman, kata Yesus. Nah, maka Luther menangkap ayat ini dan dia mengatakan Tuhan itu menyertai kita lewat siapa? Nah, kata Luther, ya inilah lewat orang-orang yang ada di dalam spiritual state ini. Para penggembala, pengajar, penginjil dan lain sebagainya. Intinya mereka adalah para penjaga iman, para penjaga iman. Nah, Luther mengatakan, hai orang tua yang cuma pikir tentang uang saja, bisnis saja. Kalau kamu tidak punya hamba Tuhan yang baik, bisnismu juga akan rusak. Karena orang
karena hamba Tuhan yang baik akan mengajarkan bagaimana cara berbisnis yang baik juga. Maka kalau tidak diajarkan cara berbisnis yang baik, tidak diajarkan etika yang baik, masyarakat jadi kacau. Jadi kamu pikir kamu bisa dapat uang tanpa ada pemimpin-pemimpin gereja yang baik? Tidak. Justru kamu yang akan menderita, kamu yang akan melihat masyarakat jadi kacau. Karena butuh pemimpin-pemimpin gereja yang baik, yang punya doktrin yang benar sehingga bisa memimpin juga orang untuk bekerja dengan etika yang benar juga. Nah, ini ada satu kutipan dari Luther ya. Ketika ada beberapa kutipan yang Luther ini kalau zaman sekarang saudara sangat gampang di-tweet gitu ya. Perkataan dia sangat tweetable ya, karena kalimat-kalimatnya sangat bagus. Ya, Luther mengatakan seperti ini. Ya, kita coba lihat ya, when the theologians disappear, God's word also disappears. Ya, ketika para teolog tidak ada, firman Tuhan pun menjadi tidak ada lagi. Memang kita tahu ya, firman Tuhan tidak mungkin tidak akan ada lagi kan ya. Pasti firman Tuhan akan terus ada. Tapi ini retorikanya Luther ya. Para teolog tidak ada, firman pun itu akan tidak ada lagi. Dan hanya orang-orang yang tidak takut Tuhan yang bertahan. Bahkan tinggal iblis. Ya, jadi sangat penting ya untuk kita bisa memikirkan spiritual state ini. Jadi ketika bicara pendidikan, Luther pertama-tama justru ingin menyoroti bagaimana orang tua bahkan juga pemimpin negara untuk memikirkan tentang gereja. Nah, saudara, kita zaman ini mungkin jarang ya memikirkan bagaimana pekerjaan Tuhan akan lanjut di dalam gereja. Maksudnya begini ya, mungkin kita sangat sulit membayangkan ada orang tua yang mendoakan atau mempersiapkan anaknya untuk jadi hamba Tuhan. Biasa kan yang kita dengar kalau tanya, kamu mau jadi apa? Yang kita biasa dengar ya, orang tua siapkan anak ini untuk jadi ya pebisnis misalkan, untuk jadi saintis atau apalah ya. Jarang mungkin ya kita dengar, oh ya ini lagi doakan anak saya supaya jadi hamba Tuhan. Kan jarang kita dengar begitu ya. Kalau mau jadi ahli, mau jadi saintis ya misalkan, maka dikasih les kan ya, les matematika, les fisika supaya bisa berkembang. Nggak ada yang les teologi ya. Nah, saya lagi pikir mungkin saya akan mengajar agama ya di sekolah Logos, jadi mungkin nilainya akan dikasih ketat supaya tidak mencapai KKM. Nah, supaya cari les teologi begitu ya. Ya, jadi kenapa ya? Karena ya mungkin memang kita nggak pernah terbayangkan ada les teologi ya. Karena mungkin memang zaman kita bukanlah zaman yang mempersiapkan anak-anak untuk anak-anak kita ya. Mempersiapkan, mendoakan mereka untuk menjadi pelayan di gereja. Ya saya belum, ya kita bisa luaskan ya, bukan hanya jadi hamba Tuhan, vikaris atau pendeta begitu ya, tapi juga misalkan penatua, misalkan diaken. Kan Alkitab mengatakan itu adalah pekerjaan-pekerjaan yang indah, bukan? Ya, tapi mungkin banyak remaja kita, pemuda kita tidak terlalu memikirkan akan hal ini. Nah, balik lagi ya, Luther ketika bicara pendidikan, maka dia memikirkan pertama, gereja Tuhan harus maju. Kalau tidak ada pendidikan yang baik, bagaimana gereja bisa maju? Kalau gereja tidak maju, maka masyarakat akan rusak. Kalau gereja tidak maju, maka jangan berpikir ekonomi akan baik, jangan berpikir masyarakat juga akan baik dan sebagainya. Kuncinya itu dari gereja. Nah, ini pertama dari Luther ya. Luther melihat banyak gereja saat itu justru sudah kacau, sudah rusak dengan ajaran-ajaran yang salah. Maka dia muncul dengan 95 tesis dia. Dan akhirnya banyak orang sudah tidak mau bersekolah lagi karena melihat tadi yang saya katakan ya, banyak sekolah monastri khususnya yang ajarannya sudah salah. Nah, kata Luther di satu sisi bagus monastri itu tutup. Karena katanya monastri itu banyak menjadi devil's training center. Tempat latihan, pusat pelatihan iblis. Karena dengan doktrinnya yang kacau. Tapi di sisi lain juga jangan sampai orang tua tidak menyekolahkan anaknya. Karena justru anak itu perlu mendapatkan pendidikan yang baik untuk generasi mendatang juga lebih maju. Oke, jadi pertama spiritual estate, yang kedua temporal estate. Ya, ini yang
temporal, yang sementara, yang di dunia ini. Jadi Luther membagi dua macam seperti ini. Nah, ini siapa saja yang di dalamnya ya. Kalau tadi para pemimpin gereja, yang kedua ini berkenaan dengan orang-orang yang Luther saat itu tekankan adalah mereka yang menjaga keadilan, mereka yang menjaga hukum, mereka yang memperjuangkan supaya masyarakat bisa tetap baik. Nah, jadi tujuan dari profesi mereka, kata Luther, supaya kota itu tidak menjadi wild beast, jadi tidak menjadi binatang yang liar. Nah, Luther kenapa mengatakan seperti itu? Karena Luther tentu percaya akan total depravity, kejatuhan total dari manusia. Maka Luther mengatakan kalau tidak ada orang-orang yang berusaha untuk mempertahankan keadilan, kebenaran dalam masyarakat, maka masyarakat ini akan jadi kacau. Kejahatan itu akan makin berkembang. Nah, kejahatan ini perlu di-restrain, perlu ditahan, perlu dicegah. Bagaimana caranya? Mesti ada orang-orang yang benar-benar punya pengetahuan, punya hati nurani yang baik untuk mengerjakan keadilan dan kebenaran. Nah, jadi Luther itu bukan hanya concern di dalam gereja. Sekarang muncul concern yang kedua, yaitu visi bagi kota. Jadi Luther punya visi bagi gereja dan juga visi bagi kota. Kota juga harus berkembang. Kota juga harus menyatakan kemuliaan Allah. Kota harus memperjuangkan hukum, keadilan, kebenaran. Nah, ini ada kutipan dari Luther ya, kita coba lihat lagi. A city must not be only adorned with arms, but also armed with laws. Ya, Luther sekali lagi ya, sangat baik dalam retorika. Maka dia mengatakan sebuah kota tidak hanya didekorasi dengan senjata, tapi justru sebaliknya harus dipersenjatai dengan hukum. Nah, kemudian masih di bagian yang sama ini, a city's best and highest welfare. Ya, bahasa Indonesianya saja ya. Keamanan dan kekuatan yang terbaik bagi sebuah kota terdapat pada banyaknya orang-orang yang mampu, yang terpelajar, yang bijaksana, yang terhormat, orang-orang yang bisa mengumpulkan harta dan semua hal baik, tapi juga melindungi dan memakainya untuk hal yang baik juga. Ya, jadi bukan hanya mengumpulkan untuk diri sendiri, tapi juga bisa dipakai untuk kebaikan bagi banyak orang. Ya, jadi seperti dikatakan di dalam kitab Pengkhotbah ya, hikmat itu lebih baik daripada keperkasaan. Nah, Luther juga kutip bagian ini. Orang perlu dididik, perlu masuk ke dalam sekolah yang baik sehingga bisa memimpin suatu kota juga dengan baik pula. Luther melihat ini contoh dari Romawi kuno, dari Yunani kuno. Luther melihat bahwa meskipun mereka itu tidak kenal Tuhan, tapi pendidikan saat itu sangat baik di dalam menghasilkan orang-orang yang memiliki kemampuan di dalam memimpin negara, ya, di dalam memimpin negara. Nah, saudara-saudara sekalian, Luther bertanya seperti ini kepada jemaatnya. Dari mana kalian lihat keadaan saat ini? Kenapa terlalu sedikit orang muda yang punya kemampuan untuk memimpin? Kenapa terlalu sedikit orang muda yang maju untuk kemudian menjadi berkat di dalam kota kita, di dalam negara kita? Karena kata Luther, tidak ada yang mendidik mereka. Tidak ada yang mendidik mereka. Jadi mereka seperti kayu. Kayu yang dipakai harusnya untuk membangun, tapi karena tidak ada yang mendidik mereka, maka mereka akhirnya menjadi kayu bakar. Menjadi kayu bakar. Saudara-saudara sekalian, dalam konteks kita juga ya, kita juga mungkin bisa bertanya kenapa kurang orang Kristen, kurang anak Tuhan yang capable untuk memimpin suatu kota atau suatu negara. Kenapa terlalu sedikit? Ya karena sekali lagi ya, karena mungkin kita juga sebagai orang tua tidak punya visi untuk bagaimana mendidik anak-anak kita supaya bisa menjadi berkat bagi kota kita. Sekali lagi, jangan-jangan kita mungkin seperti keluarga yang dikritik oleh Luther di masa saat itu, yaitu keluarga-keluarga yang hanya memikirkan bagaimana anak kita bisa maju, berhasil, dapat uang, pekerjaan yang baik, dan sebagainya, tapi tidak memiliki visi bagi kota kita. Nah ya, mari kita boleh belajar dari Luther untuk
menjadi orang tua yang punya visi di dalam mengarahkan anak-anak kita agar supaya bisa menjadi berkat baik di dalam gereja ataupun juga di dalam masyarakat. Ya, jadi ini keadaannya, kemudian ini yang menjadi concern dari Luther. Nah, sekarang kita lihat apa yang akhirnya Luther ingin kerjakan. Ya, jadi melihat keadaan seperti itu, maka Luther mendorong para pemimpin kota, pemimpin daerah ya, pemimpin kota atau pemimpin daerah saat itu untuk mendirikan sekolah, bekerja sama juga dengan orang tua yang punya beban bagi dibangunnya sekolah. Nah, jadi konteks saat itu kan memang Jerman adalah daerah Kristen, ya, sehingga para pemimpinnya juga adalah orang-orang yang tentu mengerti tentang firman Tuhan, kebenaran dan sebagainya, maka para pemimpin diajak untuk bisa membangun sekolah. Ya, maka Luther menulis surat bagi para pemimpin-pemimpin saat itu, bahkan kemudian dia memberikan khotbah secara khusus kenapa pentingnya ada sekolah. Nah, saudara-saudara sekalian, maka kita masuk kepada apa yang menjadi tugas sekolah. Apa yang menjadi tugas sekolah ya. Pertama, bagi Luther, sekolah itu harus mendidik anak di dalam iman yang benar. Ya, jadi pengenalan akan Injil itu sangat penting bagi anak-anak. Sekolah itu harus mengajarkan doktrin atau teologi yang benar. Maka penting sekali saudara-saudara sekalian untuk cari sekolah yang punya doktrin yang benar. Pendeta Ivan pernah mengatakan seperti ini ya. Kalau di Jakarta dia menemukan ada orang tua yang bertanya seperti ini. Anak kami misalkan Katolik gitu ya, terus masuk ke sekolah yang di bawah teologi reform. Nanti bagaimana pengajarannya? Nah, ada macam yang kedua juga yang mengatakan seperti ini. Kami bukan dari gereja reform, kami dari gereja yang lain ya, gereja karismatik. Terus nanti diajarkan apa kepada anak-anak kami? Nah, dia menemukan ada dua macam orang tua yang seperti ini. Tapi ini semua punya satu kesamaan, yaitu kesamaannya adalah sama-sama mau memikirkan pengajaran teologi bagi anak mereka. Nah, kalau kita seringkali ya mungkin cuma lihat ya sekolahnya dekat aja, makanya anaknya sekolah di sini ya. Agak sulit mungkin antar jauh-jauh, yang penting dekat, sekolahnya ada di sini. Atau mungkin hal-hal pragmatis lainnya. Mari kita berjuang untuk mendidik anak-anak kita dengan cara mencari sekolah yang memang punya doktrin yang benar ya. Doktrin yang benar, kata Luther, itu akan menghasilkan iman. Dan iman akan menghasilkan kasih yang akan berujung kepada pelayanan. Jadi doktrin yang benar, iman, kasih, dan pelayanan. Ya, misalkan ya, kita sangat tahu Luther itu punya doktrin justification by faith. Kebenaran hanya oleh iman. Kita dibenarkan hanya oleh iman, bukan dibenarkan oleh perbuatan baik kita, tetapi iman kita terhadap Kristus. Nah, jadi orang yang sadar akan doktrin ini, maka dia akan beriman kepada Kristus. Nah, ketika dia beriman kepada Kristus, ini akan muncul kasih. Maka kita akan mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita, karena kita mengasihi Tuhan bukan untuk dapat sorga lagi kan. Kita mengasihi Tuhan bukan untuk dapat berkat, justru kita sudah diberkati, sudah diselamatkan. Makanya kita dengan bebas mengasihi Tuhan. Dan bukan hanya mengasihi Tuhan saja, kita juga bisa melayani sesama. Melalui doktrin justification by faith, Luther mengatakan Tuhan itu tidak perlu lagi perbuatan baik kamu. Tapi orang lain perlu perbuatan baik kamu. Maksud Luther adalah, ya kamu kan berbuat baik bukan lagi untuk diselamatkan. Justru kamu berbuat baik karena sudah diselamatkan. Dan perbuatan baik kamu ini adalah pelayanan justru kepada orang lain. Nah, jadi kita lihat ya, dari satu doktrin memimpin kepada iman kepada Kristus, kemudian akhirnya menghasilkan kasih kepada Tuhan dan sesama.
Jadi tujuan sekolah itu apa ya? Bagi Luther tujuan sekolah itu adalah untuk mempersiapkan anak-anak yang punya visi pelayanan. Tapi tidak mungkin ada visi pelayanan kalau tidak ada doktrin yang benar, kalau tidak ada iman kepada Kristus, kalau tidak ada kasih. Jadi sekali lagi, sekolah mempersiapkan anak-anak yang punya visi pelayanan yang tadi ya, melayani di dalam spiritual state atau di dalam temporal state. Jadi bagi Luther manusia itu harus dikembangkan di dalam pendidikan. Nah, dikembangkan untuk apa? Dikembangkan untuk bisa melayani Tuhan dan sesama. Manusia itu gambar dan rupa Allah. Maka dia harus dikembangkan supaya dia bisa melayani Tuhan dan sesama. Bukan mengembangkan diri saja demi kepentingan diri, tapi bagaimana untuk bisa melayani sesama. Jadi bukan aktualisasi diri, tetapi pelayanan. Nah, jadi bagi Luther penting sekali lagi doktrin yang benar. Supaya anak tersebut bisa punya takut kepada Tuhan. Kalau dia punya takut kepada Tuhan, maka dia juga akan memiliki cinta kasih kepada sesama. Sekali lagi, kalau sudah takut kepada Tuhan, maka juga akan punya visi pelayanan bagi sesama. Nah, kenapa Luther mengatakan seperti ini? Dasarnya dari 10 hukum. Kan kalau dalam 10 hukum kita tahu, hukum yang pertama itu tentang mengasihi Tuhan. Jangan ada padamu Allah lain, kan ya. Nah, kalau kita beres di sini, maka kita akan juga tidak akan mencuri, tidak akan membunuh, tidak akan mengingini milik sesama, tidak akan bersaksi dusta dan seterusnya. Jadi ini yang paling inti. Cinta akan Tuhan, maka akan memimpin terus kepada pelayanan terhadap sesama. Sebaliknya, kalau kita tidak ada cinta kepada Tuhan, semua juga ini akan runtuh. Jadi bagi Luther, cinta akan Tuhan itu penting sekali. Dan sekali lagi tidak akan mungkin muncul cinta kepada Tuhan, cinta yang benar, kalau tidak ada doktrin yang benar. Maka penting untuk ada sekolah yang punya doktrin yang benar. Dan kita terus doakan di dalam gereja kita ada sekolah-sekolah yang Tuhan percayakan dalam sinode kita ya. Kiranya juga boleh terus mengajarkan apa yang benar. Nah, saudara, jadi bagi Luther anak itu harus dikembangkan. Nah, untuk dikembangkan itu mereka perlu ditabur kebenaran. Ya, perlu ditabur firman. Nah, kenapa ini penting? Karena bukan sekedar mengembangkan saja. Kalau mengembangkan seakan-akan sudah baik ya. Luther mengatakan tidak demikian. Manusia selain adalah gambar rupa Allah, juga dia merupakan manusia yang berdosa. Ada fallen nature, total depravity yang tadi saya katakan. Maka perlu ditaburkan firman. Nah, kalau di Indonesia ya, saya juga beberapa kali mendengar seminar pendidikan. Nah, salah satunya dari Yudi Latif. Nah, Yudi Latif itu mengatakan pendidikan itu adalah untuk memberdayakan manusia. Manusia itu perlu dikembangkan. Jadi potensinya sudah ada, terus tinggal dikembangkan saja. Nah, ini tugas guru untuk mengembangkan. Nah, tapi kekristenan bukan hanya sekedar mengembangkan, justru mesti dari akarnya yang benar. Maka mesti ditabur kebenaran firman. Siapa yang menaburnya? Ya guru. Nah, Luther kemudian menekankan guru ini harus punya piety, harus punya kesalehan. Ya tadi kan ya, orang tua banyak tidak punya piety. Maka anak harus disekolahkan, tapi disekolahkan di dalam sekolah yang juga gurunya tidak punya kesalehan. Ya sama saja gitu ya. Jadi penting sekolah juga untuk selain ada doktrin yang benar, bagaimana juga kehidupan guru-gurunya. Apakah guru-gurunya juga menjadi role models? Apakah guru-gurunya juga menjadi teladan bagi anak-anak yang dididik? Nah, Luther itu mengutip Ibrani 13 ayat yang ke-7. Dalam Ibrani 13 ayat yang ke-7 dikatakan, ingatlah akan pemimpin-pemimpin kamu yang telah menyampaikan firman Allah kepadamu. Perhatikanlah akhir hidup mereka dan contohilah iman mereka. Jadi menjadi guru kita justru harus menjadi role models. Karena guru mesti punya piety, kesalehan,
sehingga bisa mendidik anak juga dalam Tuhan, sehingga bisa tabur firman, itu. Karena sekali lagi manusia adalah manusia yang berdosa. Anak-anak yang dididik, anak-anak yang berdosa, bukan hanya sekedar dikembangkan, tapi mesti sangat radikal, mesti punya hati yang baru, mesti didasarkan atas firman. Maka kita menabur, tapi yang mempertumbuhkan itu Tuhan sendiri, seperti kata Paulus ya. Jadi ini yang kita lihat tujuan dari sekolah. Yang paling utama, anak harus dididik di dalam kebenaran, di dalam iman melalui doktrin yang benar. Bukan hanya tahu kebenaran, tapi percaya akan kebenaran. Itulah maksudnya beriman. Nah, terakhir dari saya, kita akan masuk kepada apa saja yang diajarkan. Nah, jadi Luther ini memberikan kontribusi apa saja ya. Dari tadi yang sudah saya coba ceritakan, Luther pertama-tama memberikan kontribusi adanya sekolah yang didukung oleh state, oleh negara. Jadi state public schools itu Luther pionirnya. Nah, karena kan tadi ya banyak sekolah sudah ditutup awalnya, kemudian sekolah yang zaman dulu itu juga yang modelnya monastri saja, hanya untuk pemimpin-pemimpin gereja dan isinya juga sudah melenceng, maka perlu ada sekolah yang baik, yang bisa mengajarkan hal-hal yang lebih daripada hanya untuk supaya orang-orang bisa masuk menjadi pemimpin gereja. Nah, maka bagaimana caranya? Siapa yang bangun? Mesti ada pemerintah. Nah, konteks kita memang kita bukan di dalam negara Kristen kan ya. Ya, maka menurut saya dalam bagian ini adalah gereja. Gereja harus memperhatikan sekolah. Karena kalau gereja tidak perhatikan sekolah, maka bagaimana sekolah itu bisa memiliki doktrin yang benar? Nah, Luther mengatakan gereja itu harus jadi watcher, penjaga. Jadi menjaga hal-hal yang tidak beres perlu diperbaiki dan hal-hal yang baik perlu terus dimasukkan. Nah, gereja jadi penjaga. Gereja yang justru harus membawa sekolah untuk berkembang, gereja yang harus menjadi guide bagi suatu sekolah. Karena sekali lagi sekolah harus punya doktrin yang benar. Nah, dari mana doktrin yang benar itu bisa dipertahankan? Mesti ada gereja yang juga benar. Nah, jadi sangat penting gereja bekerja sama dengan sekolah sehingga pengajaran itu bisa terus tetap dimonitor. Nah, jadi kalau konteks kita gereja dan sekolah, karena kita bukan daerah Kristen, tapi zaman itu daerah Kristen, maka bagi Luther state harus dukung anak-anak supaya mereka bisa bersekolah. Bagaimana state bisa dukung? Buat sekolah. Nah, jadi Luther itu adalah pionir bagi state public schools. Zaman saat itu belum ada state public schools. Luther yang pertama-tama mencetuskan hal ini. Nah, setelah Luther khotbah tahun 24, tulis surat terhadap para pemimpin daerah dia. Kemudian sesudah itu ada banyak sekolah yang mulai dibangun. Nah, yang kedua, Luther juga punya kontribusi untuk mendukung sekolah atau mendorong sekolah agar supaya bisa mengajarkan liberal arts. Nah, ini bagian yang terakhir yang saya ingin ceritakan, yaitu bagaimana sekolah juga punya kurikulum, dan kurikulumnya itu adalah liberal arts. Nah, pertama-tama tentu harus ada Alkitab. Nah, ini sudah paling pertama ya. Jadi sebelum liberal arts, yang paling pertama, yang paling mendasar harus ada firman. Karena tadi kan kita sudah bicara ya, mesti ada doktrin yang benar. Guru mesti menaburkan benih yang baik, benih firman, dan seterusnya. Jadi jelas firman harus menjadi yang paling utama. Nah, tapi bukan hanya firman tanda kutip, hanya ajar Alkitab saja. Kalau seperti itu sekali lagi jadi seperti monastri. Tapi juga perlu ada pengajaran yang lain. Bidang-bidang studi lainnya. Inilah yang nanti masuk ke dalam liberal arts. Tujuannya apa ya? Tujuannya adalah supaya murid itu bisa makin lihat kemuliaan Tuhan. Luther bahkan mengatakan sekolah itu juga untuk di-enjoy, untuk dinikmati. Nah, kita juga perlu membawa anak-anak kita untuk bisa, supaya mereka bisa menikmati Tuhan melalui menikmati bidang studi yang ada. Nah, terkadang kan kalau tanya ke anak-anak,
Dari mana mereka bisa tanya ke kita, kenapa sih Mister atau Miss mesti belajar matematika? Saya kan mau jadi musisi, nggak perlu belajar matematika. Kenapa sih belajar bahasa Inggris? Saya juga nggak akan pakai bahasa Inggris kok, dan seterusnya. Seringkali ada pertanyaan seperti itu kan ya. Karena asumsi mereka adalah belajar cuman yang penting bisa kerjakan apa yang memang nanti saya akan kerjakan. Nah, bagi Luther ini memperbudak. Zaman dulu Luther melihat di dalam Romawi kuno, Yunani kuno bahwa orang-orang itu para budak, mereka hanya diajarkan apa yang memang mereka perlu kerjakan. Tapi ada orang-orang yang saat itu elit ya, mereka yang lebih tinggi kelasnya, mereka juga belajar banyak hal. Nah, makanya disebut liberal, bisa bebas ya, liberal arts. Nah, Luther ingin pakai prinsip yang sama, jangan sampai anak-anak kita itu terikat, diperbudak. Oleh apa? Ya, yang penting hanya jadi saja sesuai yang orang tua mau. Bukan berarti mau melawan orang tua, dan bukan berarti juga pekerjaan orang tua itu salah, keliru, bukan. Tetapi kalaupun mau melanjutkan pekerjaan orang tua harus dikembangkan. Ya kan, Tuhan mau kita mengembangkan ya, mengusahakan dan memelihara di dalam kitab Kejadian. Nah, dan juga bisa lebih daripada apa yang orang tua kerjakan. Maksudnya di luar daripada pekerjaan orang tua. Orang tua misalkan seorang pedagang, anak bisa jadi saintis misalkan, ilmuwan, melampaui apa yang orang tua kerjakan juga. Nah, jadi penting untuk belajar banyak hal sehingga kamu tidak diperbudak dan sehingga kamu bisa menikmati kemuliaan Tuhan. Nah, jadi sekolah itu bukan hanya sekedar apa yang jadi passion saya, minat saya, apa yang mau saya kerjakan, tapi juga bisa menikmati Tuhan. Nah, ada beberapa contoh saja ya yang saya berikan. Jadi di dalam liberal arts itu mereka bagi ada 2 cabang besar, yaitu yang dasar. Di situ ada language, ada grammar, ada ya language itu di dalamnya ada grammar, ada logic, dan juga ada retorik. Nah, ini bagian pertama, ini yang dasar. Nah, ini dia ya. Ini bagian dasar, kemudian sesudah itu bagian selanjutnya itu ada matematika, geometri, terus kemudian astronomi, ya. Salah satu bukti kurang menikmati astronomi sampai saya lupa ya. Math, geometri, astronomi, music, arts, ya arts itu di dalamnya ada music, poetry, dan history. Nah, jadi contoh saja ya, karena kita terbatas waktu. Misalkan, kenapa harus belajar bahasa? Nah, by the way, Luther itu kita tahu ada di Universitas Wittenberg kan ya. Dan Wittenberg ini sebenarnya universitas yang paling muda saat itu. Yang paling tua Heidelberg, ya tahun 1300-an. Kalau Wittenberg 1400-an akhir kalau tidak salah. Nah, di Wittenberg di situ ada pertama kali ada pengajaran bahasa Latin bersama juga dengan Greek dan Hebrew. Nah, jadi universitas lain tidak ada Greek dan Hebrew, tapi di Wittenberg ada. Kenapa? Nah, salah satunya juga Philip Melanchthon itu yang mengajar Greek, dipanggil oleh Luther. Kenapa penting ada bahasa-bahasa ini? Karena Luther tujuannya supaya orang bisa makin memahami Alkitab. Jadi dengan belajar bahasa Greek dan Hebrew, maka Alkitab itu bisa makin lebih dipahami. Memang Luther juga menerjemahkan Alkitab ke dalam bahasa Jerman, khususnya bagi orang-orang yang tidak bisa mempelajari Greek dan Hebrew. Tapi bukan berarti tidak penting Greek dan Hebrew. Justru dia mendorong orang-orang yang belajar di universitas atau di sekolah untuk belajar juga Greek dan Hebrew, sehingga mereka bisa lebih memahami Alkitab. Jadi ini tujuan pertama. Sekali lagi, fokus Luther itu orang kenal Tuhan. Orang punya doktrin yang benar. Dan orang-orang tidak dibodohi dengan khotbah-khotbah yang keliru, yang salah. Jadi mereka perlu tahu apa yang Alkitab katakan. Ya, Luther seorang reformator yang berjuang kebenaran diberitakan, maka dia mau orang itu bisa memahami Alkitab dan tidak dibodohi oleh pengkhotbah-pengkhotbah yang salah. Tapi yang kedua, di dalam language kata Luther, di situ juga ada melatih logik. Misalkan kita mau belajar grammar di dalam bahasa Inggris, itu ada logiknya, bukan sesuatu yang tidak ada
yang hanya dihafal saja. Jadi language kita bisa latih logik. Contoh yang lain Luther mengatakan juga musik kenapa penting? Karena di dalam musik bukan cuma melatih logik pikiran tapi juga melatih afeksi. Sehingga orang juga bisa bertumbuh dengan lengkap. Bukan cuma pikiran dia tapi juga afeksi dia bisa berkembang. Nah makanya Luther juga sangat sering membuat lagu. Luther bahkan diceritakan kalau setiap kali makan malam, selesai makan malam dia akan pimpin lagu anak-anaknya dan istrinya untuk menyanyi bersama. Jadi perlu latih pikiran, perlu latih juga afeksi. Dan yang terakhir perlu histori. Kenapa sejarah? Karena supaya anak-anak bisa melihat pekerjaan Tuhan dan bagaimana juga mereka bisa mengambil wisdom, mengambil kebijaksanaan dari masa yang lalu dan mereka bisa lihat role models. Nah kiranya ini boleh menjadi berkat dan kemudian nanti juga akan dilanjutkan oleh pendeta Jimmy. Ya Tuhan memberkati. Saya langsung serahkan ke Pak Jimmy atau pujian langsung saja. Ya langsung saja ke Pak Jimmy. Saudara, selamat malam. Di bagian kedua saya akan membahas dari aspek keluarga dan pendidikan anak. Kalau tadi yang pertama kita melihat bagaimana pengaruh Luther di dalam dunia pendidikan formal, sekarang kita lihat bagaimana orang tua berbagian di dalam hal ini. Nah, sebelum reformasi, salah satu yang membuat terhalang manusia bisa menikmati kehidupan di bumi, menghargai otoritas dan lain-lain, adalah ada banyaknya orang-orang saleh dan juga ada banyaknya orang-orang yang dipuja sebagai saints. Nah ini sesuatu yang ternyata sangat buruk karena waktu kita mempunyai banyak saints, banyak orang-orang suci yang kita jadikan patron, misalnya Martin Luther sendiri juga hidup di dalam situasi seperti ini. Dia adalah anak dari seorang pekerja tambang dan orang-orang yang kerja tambang itu biasanya sangat takut. Karena ketika mereka menggali ada sangat besar kemungkinan mereka bisa mengalami kecelakaan karena gua tempat mereka menggali itu runtuh. Atau ada gas yang bisa mematikan yang keluar dari tanah yang mereka belum tahu bagaimana tangani. Atau yang ketiga ya mereka percaya mereka bisa diculik oleh gremlins yang tinggal di perut bumi gitu. Jadi mereka sangat takut dan mereka berdoa kepada Santa Ana. Mereka memohon kepada Santa Ana. Nah ini sesuatu yang Martin Luther biasa lakukan. Maka ketika dia sudah tahu ceritanya ya. Ketika dia pulang dari mendapatkan gelar hukum, dia mau bilang ke papanya bahwa dia, bukan bilang papa, dia mau ada perayaan sedikit sekaligus membanggakan gelarnya kepada papanya. Tiba-tiba di tengah perjalanan petir menghantam dan ya Martin Luther teriak, Santa Ana, kalau saya selamat, saya akan masuk biara. Ini kan calling paling kuat gitu ya. Saya akan masuk biara daripada kesambar petir. Kenapa dia berdoa ke Santa Ana? Karena Santa Ana adalah patron saint atau santa yang menjadi pelindung bagi orang-orang yang pekerjaannya adalah menggali tambang. Nah apa buruknya sih ini di dalam masyarakat? Nah banyak yang tidak sadar bahwa buruknya adalah kita tidak menghargai apa yang ada di masyarakat. Misalnya otoritas yang ada yang yang mewakili Tuhan, misalnya orang tua. Orang tua tidak akan sepenting saudara berdoa kepada santo atau santa misalnya. Atau pemerintah tidak lagi mempunyai tempat yang dihormati, meskipun mereka punya kekuasaan dan militer ya, tapi mereka tidak benar-benar dihargai sebagai yang bisa memberikan perdamaian atau keadilan mewakili Tuhan. Jadi meskipun mereka mengakui tentunya orang-orang di abad pertengahan bahwa pemerintah dan juga orang tua adalah wakil Tuhan, namun dengan adanya santo dan santa, ini mereka tidak menjadikan patron itu, santo dan santa itu dinaikkan, tetapi mereka justru menjadikan otoritas di bumi diturunkan. Nah itu sebabnya reformasi sangat penting, karena reformasi mengubah keadaan ini. Ada yang memberikan tuduhan, reformasi sebenarnya awal dari demitologisasi gitu. Orang gak percaya lagi kepada hal-hal yang bersifat mitos. Sayangnya orang juga tidak percaya hal yang supranatural lagi. Tapi tentu Luther gak bisa dituduh ini ya, menggelikan sekali. Luther itu adalah seorang yang sangat dipengaruhi oleh dunia abad pertengahan secara pola pikir juga. Nah jadi Luther tidak mungkin dituduh menjadi orang yang membawa sekularisasi ke Eropa. Namun Luther justru membebaskan Eropa dari segala mitos yang gak penting. Cerita-cerita tidak penting yang sebenarnya merendahkan keadaan yang ada di bumi. Nah salah satu keadaan yang direndahkan adalah peran orang tua. Orang tua tidak dianggap mempunyai peran yang penting
Karena toh nanti anak bisa langsung berelasi dengan santo dan santa ketika dia besar nanti. Nah sehingga meskipun orang tua tetap hadir sebagai yang mencari makanan untuk keluarga, orang tua tetap ada sebagai orang yang memberikan nafkah ya untuk menghidupi seluruh keluarga. Namun mereka tidak mempunyai peran yang bersifat Tuhan, nggak mempunyai peran yang bersifat mewakili Tuhan. Nah ini sesuatu yang sebenarnya sangat problematik ya. Dan orang yang membuat ini berubah adalah Martin Luther. Jadi ada banyak sekali hal yang terjadi sebenarnya di dalam reformasi, salah satunya adalah reformasi di dalam penghargaan kepada keluarga. Penghargaan kepada peran orang tua kepada anak. Ini sesuatu yang kita semua sudah anggap biasa sekarang gitu ya. Dan kita tentunya akan ingin tahu bagaimana orang tua bisa menjadi pendidik yang baik bagi anak. Dan itu sebabnya sebenarnya kita juga perlu belajar Luther. Karena Luther bukan cuma seorang yang memberikan pengertian secara pembenaran oleh iman atau doktrin-doktrin yang lain. Tapi dia juga adalah orang yang bisa dibilang memberikan terobosan di dalam di dalam teologi bagi publik. Nah, maka Luther menaikkan peran keluarga. Nah, sebelumnya abad pertengahan sangat negatif tentang keluarga dan pernikahan. Pernikahan itu dianggap sebagai satu keadaan misfortunate. Lebih baik kamu tidak menikah, tapi kalau kamu tidak tahan menikahlah. Pernikahan adalah hal remeh. Lebih keren atau lebih agung kalau seseorang masuk biara, mendedikasikan diri untuk Tuhan dan tidak direpotkan oleh hal-hal yang berkait dengan keluarga. Nah ini sesuatu yang kedengarannya oke gitu kan. Bagus juga sih. Jadi kamu sudah menikah, iya. Kamu mau hidup bagi suamimu atau kamu suami mau mempunyai dedikasi hidup untuk istri dan anak. Nanti kamu gak bisa konsentrasi melayani Tuhan. Lebih baik kamu single, kamu masuk biara dan kamu bisa konsentrasi untuk melayani Tuhan. Ini kelihatannya adalah satu usulan yang baik. Dan seringkali para imam ketika berkhotbah mereka akan menekankan aspek ini dengan menakut-nakuti anak muda supaya mereka tidak menikah. Dengan menunjukkan lihat berapa banyaknya masalah dalam pernikahan. Kamu tahu tetangga saya ternyata terlibat kekerasan kepada istrinya misalnya. Dia memukul istrinya lalu istrinya balas cakar sehingga anak-anak selalu mendapatkan ada pertarungan gratis yang mereka bisa saksikan. Nah ini yang ditekankan gitu ya. Nah sehingga ketika ini ditekankan, orang jadi nggak mau menikah. Loh ngapain saya menikah? Kalau begini caranya lebih baik saya single. Oh kalau sudah memang niat single, jadikanlah singleness-mu itu sesuatu yang beneficial, sesuatu yang penting dengan cara kamu masuk biara. Kenapa? Karena dengan demikian kamu akan jauh lebih dekat ke surga. Karena jadi biarawan dan kamu tidak jadi orang-orang duniawi yang jelek itu, yang cuma taunya menikah, punya anak, pokoknya rendah sekali. Nah ini kan kalimat-kalimat yang ya mungkin saudara bilang yang gak se-ekstrim itulah, tapi ada semacam kebenaran yang saudara mungkin tanpa sadar pegang. Misalnya kita akan lihat berapa agungnya orang-orang yang mendedikasikan diri hidup tanpa memikirkan hal yang lain kecuali untuk Tuhan. Mungkin saudara juga akan mengatakan dedikasi penuh kepada gereja dan tidak terlalu perhatikan keluarga. Itu adalah kebajikan dan kesalehan. Saya gak tahu, semoga saudara gak berpikir seperti ini ya. Reaksi saudara sangat begitu kaku ya. Saya nggak tahu lagi ngomong sama manusia atau sama robot. Nah ketika saudara mengatakan saya mau konsentrasi melayani Tuhan. Saya mau KKR regional, saya mau pelayanan bagi Tuhan. Saya mau mengabarkan Injil, keluarga nomor sekian. Ini sesuatu yang buruk akibatnya. Tentu Tuhan Yesus pernah mengatakan kamu harus mencintai Tuhan lebih daripada keluargamu. Tetapi ya saudara kalau lihat bagian itu saudara akan tahu ini dedikasi total yang harusnya Israel berikan ke Allah. Dan ini yang Tuhan tuntut dari manusia kepada dia. Ini sesuatu yang tentunya harus kita pikir dengan tepat ya. Tuhan menuntut kita mencintai dia lebih daripada yang lain. Bukan artinya kita mencintai dia dengan standar yang rendah. Lalu kita mengabaikan yang lain. Enggak. Tuhan mau kita memberikan dedikasi dan cinta yang tepat kepada dia. Yaitu segalanya. Dan dari situ saudara bisa melihat. Apa sih peran saya kepada keluargaku? Apa peran saya kepada istriku, kepada suamiku, atau kepada anak-anakku. Nah ini sebenarnya yang ditekankan di dalam kitab Injil. Cinta kita kepada Tuhan membuat kita mengetahui bagaimana ekspresi cinta kepada sesama manusia. Nah sehingga Tuhan menuntut, kalau cinta yang diberikan kepada dia tepat, kamu juga akan memberikan cinta yang tepat kepada yang lain. Nah maka keadaan menjadi begitu parah karena orang merendahkan pernikahan. Tetapi ada beberapa hal yang rusak di dalam merendahkan pernikahan. Yang pertama adalah pernikahan yang buruk akan membuat orang bertumbuh dengan kesadaran bahwa teologi itu tidak mungkin atau tidak bisa dihidupi. Teologi adalah aspek yang terpisah dari hidup. Nah ini satu fakta ya, satu aspek yang kita sering abaikan.
Apa yang terjadi kalau orang tua kita tidak terlalu concern untuk memberikan kepada kita pengertian iman misalnya? Akibatnya adalah kita tidak merasa bahwa iman Kristen itu sesuatu yang mendarat dan sesuatu yang mengubah hidup. Nah, kita hidup di dalam zaman modern di mana kaum Kristen itu seringkali membuat dualisme ya, membuat pembedaan antara imanku kepada Tuhan dan praktek hidup sehari-hari. Jadi saya ini berdoktrin, tapi sekarang saya sedang usahakan untuk mempraktekkan, gitu kan. Kita seperti melihat ada gap antara doktrin dan praktek. Nah, sebenarnya ini penglihatan yang harusnya nggak ada. Sebenarnya doktrin dan hidup itu otomatis bersatu. Misalnya ambil contoh ya, saudara tidak perlu berusaha untuk mengaitkan akuarium dengan ikan kan. Kalau saudara mengatakan di rumahnya si A itu ada ikan tapi nggak ada akuariumnya loh. Gimana pelihara ikan tanpa akuarium? Ya nggak bisa, saudara harus taruh akuarium di situ. Tapi nggak mungkin kan ada tren di mana ikan-ikan itu dipelihara tanpa akuarium. Lalu saudara berusaha untuk berjuang untuk membuat supaya akuarium dan ikan kembali bersatu. Kira-kira itu menggelikan atau enggak ya? Mari kita bikin gerakan supaya orang-orang kembali menggunakan akuarium untuk memelihara ikan. Enggak perlu harusnya orang udah tahu ini nyatu. Dan ketika kita melihat ikan, kita enggak mungkin lihat ikan kecuali di dalam sebuah akuarium. Ya oke lah, atau di piring. Tapi ini kasus yang lain lagi. Nah tapi kalau saudara mau pelihara seekor ikan, dia nggak mungkin bisa dipelihara di luar akuarium. Demikian doktrin tidak mungkin dipahami. Kecuali ini saudara jadikan cara baru untuk menjalani hidup. Nah jadi kalau ada orang berdoktrin tapi tidak bertindakan, ini aneh. Maksudnya ini sesuatu yang error besar gitu ya. Dan kalau kita harus menjembatani keduanya, berarti ada kesalahan besar di dalam cara kita berpikir. Nah saya sangat dipengaruhi di dalam tradisi Christian worldview. Sebenarnya kalau kita bilang worldview, kan ada kata view dan ada world ya, cara memandang hidup. Ini kurang tepat ketimbang misalnya pakai bahasa Jermannya. Di dalam bahasa Jerman harusnya bukan diterjemahkan worldview, tapi diterjemahkan insting untuk dunia. Jadi bukan view melihat, tapi instingku. Maksudnya gini, waktu saudara hidup, saudara akan menggunakan begitu banyak hal yang otomatis saudara kerjakan. Misalnya saudara tidak perlu lagi memikirkan tentang bagaimana minum, saudara otomatis lakukan itu. Saudara nggak perlu bereaksi, saudara nggak perlu berpikir untuk mempunyai reaksi di dalam hal-hal tertentu. Ini berarti antara reaksi saudara dan diri saudara itu sudah klop bersatu. Saya ingat seorang teman saya yang kalau pegang gitar itu dia selalu otomatis akan main. Meskipun dia nggak sadar gitu ya. Jadi kalau dia pegang gitar dia mulai lalu saya bilang, lagu apa itu? Saya nggak sadar saya lagi main. Itu ya, saking biasanya dia main gitar. Nah maka di dalam kebiasaan seperti ini dia sedang menjadikan main gitar itu bagian dari dirinya. Dia nggak perlu berpikir lagi, dia otomatis melakukan. Nah ini yang saudara temukan misalnya ketika saudara mengendarai mobil, saudara sudah otomatis nggak lagi berpikir mau ngapain. Kecuali kalau saudara masih baru belajar kan. Saudara masih bingung di mana lampu sein, setir bagaimana pegang di jam 2 dan jam 10. Apalagi ya, kemudian gas di sebelah mana, masih step by step lah. Nah tapi orang yang sudah ahli tidak lagi perlu step by step itu, dia langsung mengerjakannya. Dia langsung melakukannya gitu ya. Dan ini sesuatu yang sangat normal sebenarnya. Nah saudara harus melihat bahwa cara memandang hidup itu harus dimiliki dengan cara seperti ini. Saudara otomatis menjalankannya. Nah maka orang kalau mengatakan doktrin itu harus dikaitkan dengan hidup, itu aneh. Karena hidup gak bisa dijalani tanpa doktrin. Misalnya kenapa saudara bisa punya insting mengasihi? Harusnya adalah karena saudara sadar saudara dicintai oleh Tuhan. Dan ini otomatis loh, ini doktrin. Dicintai oleh Tuhan adalah doktrin. Pembenaran oleh iman itu kan salah satunya adalah kesadaran bahwa saya dicintai Tuhan. Dan Tuhanku rela mengirimkan anak tunggalnya mati di kayu salib bagi saya. Ini semua doktrin. Nah maka keluarga yang tidak memberikan pengajaran atau yang tidak ditekankan pentingnya oleh gereja atau oleh agama, oleh iman Kristen. Akan menjadi keluarga yang mematikan generasi selanjutnya. Generasi selanjutnya tidak tahu bagaimana hidup secara teologis. Generasi selanjutnya tidak tahu bagaimana mengaitkan doktrin atau bagaimana menghidupi doktrin yang otomatis akan berkait dengan hidup. Nah maka kita mulai sadar ya dari apa yang Luther cetuskan, kita mulai sadar apa yang sebenarnya jadi problem di dalam zaman modern. Banyak orang berusaha mendefinisikan apa problemnya, tapi kalau kita belajar dari Luther, maka kita menjadi sadar bahwa problem di dalam zaman modern adalah adanya penghargaan yang rendah kepada keluarga dari gereja. Nah kalau saudara bilang, saya sih nggak menganggap keluarga direndahkan karena saya begitu banyak lihat pembinaan keluarga dilakukan. Di sekolah dilakukan, kemudian di
di kantor mungkin dilakukan, di gereja dilakukan. Tapi saya mau tanya, biasanya pembinaan itu bersifat praktikal atau doktrinal? Adakah pembinaan keluarga yang bersifat doktrinal? Saudara pernah menemukan ini? Pembinaan keluarga yang bersifat doktrinal? Misalnya predestinasi dan keluarga, ada. Kita menganggap itu lucu karena kita menganggap memang harusnya ada gap antara predestinasi dan keluarga. Predestinasi kan doktrin untuk diperdebatkan dengan orang-orang Arminian itu kan. Jadi ya memang ini nggak harusnya dikaitkan dengan hal-hal yang bersifat praktis. Nah tapi saudara, ini merupakan bentuk kekacauan di dalam zaman ini. Harusnya saudara tertarik belajar predestinasi misalnya karena saudara ingin keluarga saudara baik. Harusnya saudara ingin mempelajari apa itu pembenaran oleh iman. Karena saudara tahu dengan memahami pembenaran oleh iman, saya akan otomatis mengaitkannya dengan hidup saya, termasuk di dalam keluarga. Nah ini yang gak ada. Nah maka Luther menyadari problem yang terjadi ketika doktrin tidak lagi dianggap sebagai bagian dari kehidupan masyarakat. Karena kehidupan masyarakat dianggap sebagai kehidupan yang lebih rendah. Daripada kalau kita memperjuangkan pengajaran yang membuat kita jadi seorang biarawan misalnya. Nah maka reformasi itu jauh lebih penting dari yang kita pikir karena reformasi memberikan sebuah terobosan. Reformasi memberikan sebuah kondisi di mana kekristenan itu menjadi sesuatu yang mengalir di dalam hidup. Kekristenan menjadi sesuatu yang praktis adanya. Nah kalau kekristenan itu nggak praktis, nggak bisa dijalani, itu berarti kita jatuh lagi di dalam kesalahan yang lama. Nah saudara, abad pertengahan membuat gap antara pengajaran doktrinal dengan kehidupan praktis. Dan zaman modern melakukan hal yang sama. Ini yang sangat disayangkan ya. Itu sebabnya kita mesti kembali kepada pengertian yang dicetuskan oleh Martin Luther di dalam zaman reformasi. Oke, nah sekarang kita belajar sedikit dari kehidupan Luther. Siapa dia dan apa yang memberikan pengaruh ya, apa yang membuat kita mendapatkan berkat dari kondisi hidup Martin Luther. Nah saudara, hal yang pertama adalah Martin Luther adalah seorang yang dengan serius mendalami sesuatu. Dia nggak pernah memikirkan sesuatu cuma separuh ya. Dia akan serius terjun di dalam sesuatu dan dia akan pikirkan baik-baik. Nah ini terjadi misalnya di dalam contoh dia adalah orang yang sangat mengerti pendidikan klasik. Dia sangat mengerti humanisme dari zaman Renaissance. Padahal dia tidak pernah menjalani pendidikan formal di sebuah universitas. Nah ini lain dengan para reformator lain. Kita melihat orang-orang seperti Melanchthon yang jadi penerus Luther atau Calvin sendiri. Atau misalnya Erasmus yang juga sebenarnya tokoh reformasi tapi dia nggak keluar dari Katolik. Atau kita lihat orang-orang seperti Zwingli, Butzer dan lain-lain. Semua mereka adalah orang yang dididik di dalam humanisme Renaissance atau yang tadi dikatakan sebagai liberal arts ya. Nah mereka semua dididik di dalam universitas tertinggi, terbaik untuk mendalami sesuatu yang namanya liberal arts tadi atau humanisme Renaissance. Nah Luther enggak, dia orang biara. Dan biasanya orang biara tidak mempunyai kemampuan untuk mengikuti perkembangan pendidikan di dalam liberal arts. Tapi tidak demikian dengan Luther. Ketika dia berdebat dengan Erasmus misalnya, kalau saudara baca The Bondage and Freedom of the Will. The Bondage of the Will. Nah kalau saudara baca The Bondage of the Will, saudara akan sadar kemampuan Luther di dalam mengerti liberal arts atau di dalam mengerti humanisme Renaissance. Dia bukan cuma bisa mengimbangi Erasmus, orang yang sangat-sangat terkenal di dalam bidang klasik ini. Dia bukan cuma mengimbangi, tapi dia ya bisa dibilang mempunyai argumen yang mengalahkan Erasmus. Ini kalau saudara baca Bondage of the Will, biasanya orang akan mengatakan ini Luther at his best, Luther dalam kemampuan menulis terbaik, atau Erasmus at his worst, gitu ya. Atau Erasmus di dalam kondisi yang terburuk. Nah saudara, ini yang membuat dia menjadi seorang yang luar biasa sebenarnya, karena dia mendalami sesuatu di dalam self-study. Dia belajar sendiri dan menguasai. Nah maka dia mulai melihat ketika bidang-bidang lain yang dia pikir perlu untuk didalami untuk menjalankan reformasi. Ketika bidang-bidang ini perlu dia kejar, dia akan kejar dengan keseriusan yang sangat tinggi. Nah termasuk ketika dia mulai memikirkan tentang keluarga. Nah salah satu yang dia sangat ingin lawan adalah ketika hamba-hamba Tuhan berkhotbah mengatakan keluarga tidak penting, keluarga tidak penting, keluarga tidak penting. Dan sekali lagi bagi Luther mementingkan keluarga itu bukan artinya kita memfokuskan pembahasan untuk keluarga. Tapi artinya adalah kita mulai mengerti bagaimana doktrin itu akan mengubah keluarga. Bagaimana pengertian doktrinal bukan cuma mengubah teori saya tentang Tuhan, tapi akan mengubah sikap saya sebagai seorang suami atau sebagai seorang istri atau sebagai orang tua kepada anak. Nah ini sesuatu yang saya harap saudara bisa kejar dan miliki. Saya khawatir ya dengan ketidakmauan kita untuk belajar hal yang serius di dalam kekristenan.
Karena kalau kita enggan belajar, kita akan mempunyai problem bahkan di dalam hal praktis. Nah, saya nggak bilang kalau belajar otomatis bisa menjalankan hal praktis dengan baik. Nggak juga. Ada orang belajar dan tetap jadi suami yang buruk. Ada orang belajar dan tetap jadi istri yang buruk. Ada orang belajar dan tetap jadi orang tua yang buruk. Tetapi kalau saudara tidak belajar dan saudara pikir saudara bisa jadi orang tua yang baik atau suami yang baik atau istri yang baik, kondisi ini akan menjauhkan saudara dari kelimpahan. Karena saudara menganggap bisa ada kebaikan tanpa doktrin. Bisa ada kebaikan tanpa pengertian. Dan ini yang jadi problem di dalam gereja. Saya berdebat cukup lama dengan satu orang yang mengatakan GRI itu doktrin terus. Terlalu banyak doktrin. Lalu saya katakan nggak mungkin terlalu banyak doktrin. Kenapa nggak mungkin terlalu banyak? Karena jemaatnya nggak terlalu kuasai doktrin kok. Kalau kita bikin ujian untuk jemaat kayaknya nggak terlalu banyak yang akan lulus. Jangankan jemaat ya, calon penatua dikasih ujian pun nggak terlalu banyak yang bisa lulus. Jadi sebenarnya ketika kita mengatakan GRI sangat menekankan doktrin itu hoax. Karena buktinya jemaatnya bodoh-bodoh kok. Ini fakta ya, saudara kalau sakit hati ya buktikan kalau saya salah gitu ya. Nah maka keadaan fakta bahwa jemaat GRI nggak ngerti doktrin, berarti kan membuat GRI harus tekankan lagi pengajaran doktrinal. Saya udah ngerti doktrin kok, really? Like what? Gitu, seperti apa? Saya udah ngerti bahwa kita ini percayanya predestinasi, Tuhan memilih. Oke, predestinasi, memilih. Lalu apa lagi? Ya itu doang sih, gitu. Karena reform kan menekankan doktrin pilihan predestinasi. Ini menunjukkan betapa sempitnya pengetahuan kita tentang doktrin. Kadang-kadang kalau saya tanya misalnya tentang latar belakang kitab suci, bahkan jemaat pun gak merasa itu adalah pengetahuan yang perlu dia kejar. Dan ini memalukan. Karena kita kejar begitu banyak hal untuk hal yang kaitan dengan uang. Kalau kita nggak ngerti satu aspek dari bisnis kita kejar mati-matian sampai ngerti. Kalau kita mau berdagang, kita cari mati-matian pengetahuan. Tapi kalau kita nggak kenal Tuhan, kita anggap ini lumrah. Karena toh Tuhan nggak bisa dikenal. Dia kan maha tinggi dan pikiranku begitu sempit. Jadi aku nggak perlu kenal dia, bukan nggak perlu kali, memang nggak mau. Karena sudah nggak mau jadi ada banyak alasan untuk apapun. Orang yang nggak mau itu jadi apologet yang hebat. Karena sekali dia nggak mau, dia akan keluarkan 100 argumen menunjukkan ketidakmauan dia adalah hal yang sesuai dengan Tuhan, gitu ya. Nah itulah yang terjadi kalau kita mengatakan GRI terlalu banyak doktrin, saya akan counter dengan mengatakan enggak. Kok enggak? Karena jemaatnya masih belum terlalu ngerti. Kalau gitu gimana? Mesti tambah lagi. Tapi kami udah bosen dengarnya. Bosen. Belajar baru sedikit dan masih belum ngerti tapi udah bosen. Ini keterlaluan gitu ya. Kayak ada anak baru 2 SD mengatakan saya udah bosen belajar mah. Saya udah capek sekolah. Oh kamu udah berapa lama sekolah? 2 tahun. Itu kan aneh. Lu baru 2 tahun sekolah udah bosen. Nah maka saudara, mari kita lihat bahwa doktrin makin kita mengerti itu akan makin membuat hidup kita berlimpah. Lo ada kok orang ngerti doktrin hidupnya masih kacau, berarti dia belum ngerti. Masih ada poin yang miss. Nah ini yang terjadi ya di zaman abad pertengahan dan Martin Luther merasa ini adalah sesuatu yang bahaya. Nah abad pertengahan gak pernah kekurangan teori, doktrin teorinya banyak sekali. Tapi ketika mereka tidak memikirkan bagaimana teori ini berguna untuk orang di dalam kehidupan sehari-hari, maka gap itu terjadi. Nah jadi Luther mulai pikirkan bagaimana gap ini bisa ditutup. Yang pertama adalah dia menyingkirkan segala mitos tentang santo dan santa. Dia menekankan tentang kita semua adalah orang suci setelah kita dibenarkan oleh Kristus. Dia dengan bangga mengatakan, mendeklarasikan diri sebagai Santo Luther. Saya adalah Santo Luther. Loh, kapan kamu dikanonkan menjadi santo? Dia bilang pada momen saya dibaptis saya sudah milik Kristus dan saya menjadi milik dia sampai selama-lamanya. Saya ada orang suci. Saya adalah orang yang dikuduskan oleh Tuhan. Nah ini yang dia percaya. Jadi dia mulai singkirkan dulu mitos. Karena ini hal pertama yang membuat kita bisa tekankan pengertian doktrinal dengan kehidupan praktis. Kalau ini sudah hilang gapnya, maka hidup akan jadi lebih baik. Lalu apa hal kedua yang dia mau hancurkan? Yang kedua adalah dunia pendidikan tidak boleh tidak dipengaruhi oleh teologi. Tadi sudah dijelaskan oleh Pak Farlen. Nah dunia pendidikan maksudnya sekolah-sekolah. Iya, dan yang kedua adalah orang tua. Loh kenapa orang tua bisa menjadi pendidik teologi bagi anak? Nah, Luther menekankan kembali posisi semua orang percaya sebagai orang-orang yang wajib menjadi imam. Nah dia bahkan menekankan bukan cuma orang percaya adalah imam, bukan cuma priesthood of all believers. Tapi dia menekankan bahwa semua orang percaya mesti mengejar kemampuan menjadi imam. Nah ini terjadi ketika ada petani-petani yang dia kunjungi karena jarang ke gereja. Jadi Martin Luther lakukan pembesukan. Dia tanya, kenapa engkau tidak pergi ke gereja? Lalu petani itu mengatakan, oh karena pas lagi panen. Jadi pas panen gak ke gereja. Agak mirip kita ya.
Cuma mungkin panennya beda gitu ya. Mungkin kita panennya adalah ya pas lagi untung-untungnya usahalah gitu ya, kita diizinkan gak ke gereja. Tapi gak apa-apa kok, nanti kan perpuluhannya juga balik ke gereja gitu ya. Nah jadi ketika panen mereka gak pergi ke gereja, kemudian Martin Luther kunjungi, dia tanya kenapa kamu gak ke gereja? Nah jawabannya kelihatannya rohani. Kalau kami gak ke gereja, itu gak terlalu akan menyakiti hati Tuhan. Kalau Bapak Dr. Luther gak ke gereja, Tuhan sedih. Gitu ya. Jadi kalau pendeta nggak ke gereja Tuhan sedih. Kalau penatua nggak ke gereja Tuhan sedih. Kalau pengurus nggak ke gereja Tuhan sedih. Tapi kalau saya nggak ke gereja nggak ada yang nanya kok. Saya juga sampai heran kenapa Bapak Dr. Luther kunjungi saya. Ini mungkin tanpa sadar bisa juga kita pikir ya. Karena kita ini mungkin sebagian dari saudara, sebagian dari lagi ada posisi atau jadi aktivis atau apapun nggak tahu. Tapi mungkin ada di antara saudara yang bukan siapa-siapa menurut saudara sendiri. Karena memang nggak terlalu banyak terlibat. Ya kalau ditanya pelayanannya apa ya pelayanannya adalah ya menuhin jumlah orang yang hadir gereja lah. Jadi paling enggak waktu dihitung saya ikut nambahin 1 angka. Nah saya bukan siapa-siapa di gereja. Nah kira-kira saudara mulai merasa kalau saya enggak ke gereja itu matters enggak sih? Apakah dengan saya absen ke gereja ini jadi satu perkara penting? Kayaknya enggak. Karena siapalah saya? Tuhan juga mungkin akan lihat siapa yang enggak ke gereja? Oh cuma saya. Sudahlah Tuhan bilang yang penting orang-orang penting masuk kan. Ini tentu sesuatu yang salah ya, tapi banyak orang bisa berpikir begitu di zaman itu. Maka para petani itu mengatakan kami ini siapa sih? Kami kan hanya orang kecil, orang miskin, buruh tani, bahkan kami tidak memiliki ladang ini, kami hanya bekerja bagi sang pemilik ladang. Jadi kami bukan siapa-siapa, Dr. Luther jangan buang waktu kunjungi kami. Tapi Luther mengatakan jika imam tidak melayani di bait suci, imam itu berdosa. Dan kamu itu imam. Mereka kaget, kami bukan imam, Bapak salah. Kami nggak pernah masuk biara, kami bahkan nggak bisa baca. Nah dulu saudara orang sulit mengerti teologi karena ya banyak orang nggak bisa baca. Dan reformasi salah satu gerakan yang membuat kemampuan literasi itu makin besar. Kemampuan membaca karena ya salah satunya adalah ada penggunaan perkembangan mesin cetak. Dan yang kedua Martin Luther adalah humas yang sangat luar biasa. Ada satu buku ditulis oleh seorang namanya Pettigrew ya, dan dia tulis buku judulnya Brand Luther. Nah saudara yang mau jadi humas atau yang memang hobinya marketing atau yang sales asuransi atau apapun itu. Coba baca buku ini deh ya, paling enggak saudara mengaitkan teologi, sejarah gereja, tradisi kita dan praktek kerjaan saudara sehari-hari. Nah di dalam Brand Luther ditekankan bahwa Luther adalah seorang yang sangat jeli di dalam memasarkan dirinya. Berkali-kali misalnya waktu dia pidato atau khotbah itu dia menggunakan namanya itu dari third person ya. Dia menyebut Luther padahal dia sendiri Luther. Saudara-saudara, Luther telah menggoncang Eropa misalnya dia mengatakan. Tapi bukan Luther tapi firman yang memakai Luther padahal dia Luther. Ini kayak Jimmy Pardede ngomong tapi pakai nama Jimmy Pardede gitu ya. Nah saudara-saudara Jimmy Pardede mau mengajak kita membaca kitab suci misalnya. Ini bikin saudara merasa kenapa begitu. Tapi dia mau menekankan bahwa Luther itu sebuah brand. Luther itu merek. Dan merek ini yang dia mau pasarkan. Nah ternyata para ahli percetakan ngerti maksud Luther. Maka mereka sangat senang kalau Luther mau terbitkan buku. Kalau udah ada antrian ya di tempat percetakan. Tiba-tiba Luther bilang saya ada buku baru, seluruh antrian di-cut. Silakan buku Luther masuk lalu langsung diterbitkan. Ini kalau momentum gak kayak gitu ya. Atau iya saya gak tahu nanti tanya sama momentum. Nah intinya adalah Luther sangat laku maka perusahaan percetakan sangat senang sama dia. Dan zaman itu ya ada ketidakadilan karena pengarang gak dapat uang. Yang dapat uang sepenuhnya perusahaan percetakan. Jadi makin banyak buku Luther terjual, Luther gak tambah 1 sen pun tapi percetakan makin kaya. Nah jadi ketika Luther menekankan tentang kemampuan marketing dia lalu dia pasarkan dirinya dengan baik. Kemudian karya dia dijual habis. Luther sedang berkorban bukan sedang jadi pengusaha yang dapat untungnya. Tapi level dia adalah level marketer atau ya kemampuan marketing dia sangat luar biasa. Nah, jadi sangat menarik untuk menyelidiki Luther. Luther ini figur seorang tokoh dengan banyak sekali dimensi yang bisa dipelajari. Nah jadi dia memasarkan dirinya dengan sangat baik untuk menekankan bahwa reformasi itu penting. Dan apa yang dia mau bagikan sangat penting, semua orang mesti dengar. Nah itu sebabnya ketika dia berbicara dia akan menekankan tentang bagaimana mengubah seluruh kondisi yang sudah sangat rusak untuk diperbaiki dengan hal-hal yang sifatnya doktrinal. Mari kita tekankan kembali peran dari orang tua, karena orang tua penting bagi Tuhan. Mereka wakil Tuhan untuk mendidik generasi yang baru.
Nah itu sebabnya dia katakan kepada para petani, kamu itu imam. Sama seperti semua orang yang percaya. Semua orang percaya imam, kamu mesti ke gereja. Kamu mesti beribadah dan kamu mesti mengerti Tuhan. Kalau kamu gak bisa mengenal dia, kamu gak bisa jadi imam yang baik. Dan kamu sudah imam, inilah yang harus kamu lakukan. Nah maka dia mulai menekankan tentang pentingnya orang percaya sebagai imam di dalam membesarkan anak. Seperti apa pentingnya? Nah salah satu hal penting yang dia tekankan adalah mengenai Maria. Maria ibu Yesus ya, bukan Mazo. Nah Maria ibu Yesus. Maria ibu Yesus dianggap sebagai pengantara kan. Orang Katolik berdoa kepada Maria dengan tujuan supaya mereka bisa datang ke Yesus Kristus. Jadi ini sepertinya jadi ungkapan kerendahan hati. Saya tidak layak untuk berjumpa Kristus karena saya orang rendah. Maka saya perlu pengantara yaitu Maria. Supaya saya bisa datang ke Kristus. Nah ini sepertinya kerendahan hati. Tapi Luther mengatakan ini doktrin yang error. Kenapa doktrin yang error? Karena berarti engkau tidak percaya kemanusiaan Kristus. Jika engkau percaya kemanusiaan Kristus, itu saja fakta bahwa Yesus inkarnasi menjadi manusia. Itu saja sudah cukup untuk membuat kamu tahu kamu bisa datang ke Kristus. Bahwa Kristus adalah satu-satunya pengantara. Nah maka kamu tidak datang ke Kristus sebagai satu-satunya pengantara karena kamu gak ngerti doktrin ini. Nah jadi semuanya sebenarnya doktrinal. Kalau John Frame kan mengatakan semuanya itu ethical. Kalau Luther mungkin akan mengatakan semuanya itu doktrinal. Kamu error secara doktrin, makanya kamu punya pengantara lain yaitu Maria. Nah maka untuk memenangkan hati orang, untuk bikin teologi dia jadi populer, Luther mengatakan semua ibu Kristen itu mirip Maria. Nah ini kan tentu bikin orang tertarik dengar ya. Luther tadi seperti dibilang itu kata-katanya sangat mungkin untuk dimasukkan ke X. Kan bukan Twitter lagi, X sekarang namanya. Oh saudara nggak mengikuti ya, oke lah never mind. Nah maka Luther ini sangat pintar untuk tarik perhatian orang. Ada orang yang punya keahlian ya, kalau bicara sesuatu bikin orang mau dengar kelanjutannya. Ada orang yang ya sudah ngomong pun orang masih nggak terlalu interest untuk dengar. Nah Luther bukan yang kedua, dia yang ke satu. Dia ngomong apa di depan semua mata langsung tertuju ke dia dan menanti-nanti. Nextnya kamu ngomong apa? Nah, dia mengatakan bahwa semua ibu-ibu Kristen itu mirip Maria. Dalam hal apa? Dalam hal merawat Kristus. Maria merawat Kristus, sang kepala gereja, dan kamu merawat sang tubuh Kristus, yaitu anggota gereja. Jadi seorang perempuan yang sedang menggendong bayi bagi Luther, sama sucinya dengan Maria yang sedang menggendong Yesus. Ini kan gak kepikiran, saudara gak mungkin punya ide begini di dalam tradisi abad pertengahan. Saudara gak mungkin mempunyai gaya berpikir Katolik dan ngomong kayak gini kan. Apakah ada ya pastor bisa ngomong, ibu-ibu engkau selevel Maria. Bunda Maria gitu misalnya, kan gak mungkin. Masa ibu-ibu selevel Bunda Maria? Model ibu-ibu tukang gosip, terus ini bukan saudara ya, jangan tersinggung. Misalnya contohnya, ibu-ibu kan tukang gosip, kemudian cerewet, marah-marahin suami dan lain-lain. Mana mungkin boleh disamakan dengan Maria? Tapi Luther mengatakan, di dalam aspek inilah mereka sama dengan Maria. Yaitu Maria mengandung Yesus Kristus, yaitu kepala gereja. Dan kamu mengandung Yesus Kristus, yaitu tubuhnya. Yaitu orang-orang percaya. Jadi keseriusan kamu merawat anakmu, itu menunjukkan kamu mengerti berapa seriusnya Maria merawat Yesus. Nah jadi ini gambaran yang luar biasa kan. Orang kalau dengar ini pasti kaget. Ya Luther kalau boleh ya Luther mungkin mereka akan ngomong gini ya. Luther kalau boleh jangan terlalu ekstrim gitulah kasih contoh. Masa ibu-ibu sama dengan Maria? Tapi justru itu cara dia berbicara. Dan kalau kita selidiki ya memang make sense karena teologinya benar. Jadi lihat ya, fondasinya lagi-lagi di teologi. Luther ngomong sesuatu karena dia mengerti sebuah teologi. Dia bukan sedang membuat sebuah gambaran yang sifatnya cuma sekadar heboh. Dia sedang menyampaikan sebuah kebenaran teologis tapi dengan cara yang heboh. Siapakah kamu? Orang Kristen. Siapa anakmu? Orang Kristen. Siapa itu orang Kristen? Tubuh Kristus, betul ya? Lalu siapakah Kristus? Kepalanya, kepala dari tubuh. Bisakah kepala dan tubuh dipisahkan? Gak bisa. Luther mengatakan, Calvin mengatakan memisahkan kepala yaitu Kristus dengan gerejanya. Berarti saudara sedang memenggal Kristus. Bisakah orang diselamatkan di luar Kristus? Jawabannya adalah enggak. Saudara saya mulai khawatir. Adakah keselamatan di luar Kristus? Enggak, oke gitu dong bikin tenang sedikit lah. Adakah keselamatan di luar Kristus? Saudara jawab enggak gitu kan. Nah apakah ada keselamatan di luar Kristus? Pasti enggak. Jadi kalau gitu bisakah ada keselamatan di luar gereja? Hati-hati teologi kita akan berperan di sini.
Saudara harus dengan firm mengatakan tidak ada keselamatan di luar gereja karena gereja adalah tubuh Kristus. Dan kita sudah mengakui bahwa tidak ada keselamatan di luar Kristus. Loh tapi kan saya sudah percaya Yesus sang kepala. Kamu percaya Yesus sang kepala gereja tapi nggak percaya tubuhnya, kamu sedang memenggal dia, kata Calvin. Nah maka Luther juga mengatakan hal yang sama. Hei ibu-ibu, kalau anakmu adalah anak Kristen, anak ya kamu keluarga Kristen kan, otomatis anakmu ada dalam keluarga Kristen. Kalau anakmu kamu tidak hargai sebagai tubuh Kristus, kamu sedang meremehkan Maria dan relasinya dengan Kristus. Karena harusnya relasi Maria dengan Kristus sama dengan relasi kamu dan anakmu. Nah dari sini aja kita langsung lihat bagaimana Luther mengelevate motherhood. Membuat peran seorang ibu jadi sangat penting. Kenapa penting? Karena dia membuat gap antara Maria bunda Yesus dengan ibu-ibu Kristen jadi sama. Nggak ada gap lagi. Sebelumnya Maria bunda Yesus itu begitu tinggi. Dan Maria-Maria yang lain, Mazo dan lain-lain itu di bawah kan. Dan gak dianggap penting karena kita sudah disilaukan dengan pentingnya Bunda Maria. Karena orang Kristen Katolik disilaukan dengan pentingnya Bunda Maria, gak ada lagi tempat untuk ibu-ibu. Tapi Luther membuat gap ini hilang dengan mengatakan, sama seperti Bunda Maria punya tugas merawat Yesus, demikian ibu-ibu punya tugas merawat anak. Jadi engkau kandunglah anak, relalah berkorban demi dia, lahirkanlah dia dengan berani. Kemudian rawat dia, berikan dia susu, berikan dia perawatan, kehangatan, cinta kasih. Besarkan dia seperti seolah-olah engkau sedang membesarkan Kristus sendiri. Karena memang ini adalah tubuhnya. Waduh ini kalimat-kalimat yang secara teologis benar. Tapi saudara lihat dia incorporates itu ya. Dia menggunakan doktrin itu untuk membahas hal yang sehari-hari. Yaitu tentang kehamilan, kelahiran seorang anak dan perawatan dari ibu kepada anak. Ini indah sekali kan. Nah kalau teologi bisa begini kan ya saudara akan menikmati teologi. Dan itu yang Luther lakukan. Makanya reformasi menyebar luar biasa. Karena Luther mempunyai cara untuk mengincorporate, menggabungkan teologi dengan hidup. Dan memang itulah harusnya yang dilakukan. Nah itu sebabnya dia mengatakan ibu-ibu punya peran untuk membesarkan anak. Nah maka dia menekankan pentingnya pernikahan. Dia pernah mengatakan ya bahwa pernikahan dia akhirnya menikah dengan Katharina von Bora. Dia mengatakan pernikahanku membuat malaikat di sorga ketawa. Dan membuat setan di neraka nangis katanya. Kenapa nangis? Karena pekerjaan mereka dihambat. Jadi Luther percaya sekali pernikahan dia akan membuat pekerjaan setan terhambat dan surga senang. Nah pernikahan dia pun unik. Karena Luther ini terus menerus khotbah menekankan kamu harus menikah, kamu harus menikah. Tapi dia sendiri gak nikah. Ini kan namanya cuma bicara tapi gak jadi teladan ya. Akhirnya orang mulai protes, Luther kamu sendiri gak menikah. Lalu Luther mengatakan, saya punya panggilan untuk berkhotbah, jadi saya nggak sempat untuk menikah. Nah ini gimana? Kamu khotbah menikah itu penting, kamu sendiri nggak menikah. Ini sulit loh. Saya waktu di Malang ya pernah diminta untuk bahas tentang marriage, tentang pernikahan. Waktu itu saya belum nikah. Lalu saya bilang, masa saya bahas tentang pernikahan? Kan saya belum nikah. Nah pas waktu itu pendeta Stephen Tong datang untuk Natal di Malang, saya tanya, Pak Tong saya belum nikah, boleh nggak sih khotbah tentang pernikahan? Lalu sudah tahu kan jawaban khas Pak Tong. Saya ini belum pernah ke surga, boleh nggak saya khotbahin surga? Katanya, oke, berarti boleh ya. Nah tapi meskipun boleh ya, tapi tetap orang akan melihat ya kalau kamu sudah jalankan mungkin akan lebih baik. Tentu orang gak harap saudara pernah ke surga dulu baru khotbahkan surga. Tapi kalau cuma urusan pernikahan tentu orang berharap saudara sendiri membuktikan bahwa teologi dan iman Kristen itu works. Itu berhasil berjalan baik paling tidak di dalam pernikahanmu. Tapi Luther bilang ya belum ketemu orangnya. Nah satu kali ada sekelompok biarawati lari dari biara mereka. Dan Martin Luther suka tampung orang-orang di rumah dia. Dia orang yang senang sekali bergaul dan dia senang kalau kedatangan tamu. Agak beda dengan orang yang gak suka tamu ya. Begitu tamu datang cuma senyum-senyum diam-diam dalam hati kapan pulang gitu ya. Gimana kabar, sehat? Iya sehat. Wah, mau sampai kapan di sini itu misalnya. Tapi Luther sangat senang ya menyambut tamu-tamu dan dia senang menyambut para perempuan dari biara ini. Lalu Luther tanya satu-satu, kalian semua mau lari kemana? Kalian di biara dipelihara bisa hidup. Sekarang kamu mau kemana? Enggak tahu, kita coba kerja. Wah Luther hatinya hancur. Kamu mana bisa kerja dan menghidupi diri? Ya zaman dulu perempuan kerja itu enggak terlalu populer ya. Perempuan tidak bisa menghidupi diri dengan kerja sendiri. Yang paling mungkin adalah segera menikah. Akhirnya Luther mengatakan, saya mau atur supaya semua kalian menikah. Maka dia cari-cari siapa pemuda yang belum nikah gitu ya. Lalu dipasang-pasangin sama biarawati yang ada.
Lalu para biarawati itu bilang, kalau kami menikah nanti gereja makin marah. Gak apa-apa, hobi saya adalah bikin gereja marah. Ini Luther memang ngomong gitu. Saya senang bikin gereja marah, maksudnya gereja Katolik. Karena makin mereka marah, malaikat tersenyum. Itu yang dia bilang. Nah akhirnya dia pasangkan orang-orang dengan dibantu oleh pemimpin mereka, yaitu Katarina. Jadi Katarina bantu Luther untuk pasangkan orang-orang. Akhirnya semua sudah nikah, mereka berdua belum. Lalu Luther bilang ke Katarina, kamu belum dapat ya? Iya. Wah, orang kayak saya susah dapat suami yang bisa menaklukkan saya karena saya ini orang yang keras dan tangguh. Mungkin cuma kamu yang bisa nikah sama saya, kata Katarina. Luther pikir-pikir, bukan ide buruk loh itu. Ya udah kita nikah aja. Oke. Jadi mereka menikah gitu ya. Nah, ini pernikahan yang paling simpel ya. Saudara, banyak orang mau menikah tuh pusingnya kayak apa, tarik ulur, bertahun-tahun hampir nggak jadi, ditolak orang tua lagi gitu ya. Menyedihkan sekali. Maaf kalau ada yang kayak gini, cuma kebetulan aja, saya nggak tahu kasus saudara. Nah intinya adalah Luther punya pernikahan cepat sekali. Akhirnya mereka menikah dan di dalam pernikahan yang terus berjalan, Luther mengatakan, saya tidak akan menukar siapapun for my dear Katie. Dia sering bilang dear Katie. Dan Katarina sering bilang tentang Luther itu sebagai Lord, Tuan. Lord Luther ya, bukan Lord Luhut. Atau siapapun. Oh sorry, nggak boleh berpolitik di gereja, maaf saya tarik lagi. Nah maka Katarina sering menggunakan kata tuan sebagai penghargaan kepada Luther suaminya. Nah Luther pernah mengatakan kalau seluruh Eropa diberikan kepada saya, maksudnya reformasi berhasil di seluruh Eropa dan Katie hilang, saya akan tolak. Saya lebih suka dia ada dan memenangkan Eropa dengan cara biasa gitu ya. Jadi dia bilang untuk Katie saya tidak akan tukar dia dengan siapapun. Dia sering sekali menggunakan kata-kata pujian kepada istrinya ini. Luther itu bukan orang kaku, dia orang sangat hidup, sangat menyenangkan. Seorang ahli sejarah gereja namanya Carl Trueman mengatakan kalau dia tiba-tiba naik kapal terus kapal karam, kemudian dia harus bertahan hidup di sebuah pulau terpencil gitu ya. Kira-kira dia lebih suka ditemani Luther atau Calvin. Dia seorang reform ya, Carl Trueman itu seorang presbyterian, seorang Calvinis. Dia mengatakan saya akan pilih Luther 100 kali pun gitu ya. Saya nggak mau ditemani Calvin sama sekali. Pokoknya di dalam pulau yang terpencil cuma ada saya dan satu orang lagi. Saya harap itu bukan Calvin. Karena Calvin sangat menyebalkan kata dia. Tapi Luther sangat menyenangkan. Luther itu pribadi yang ceria dan dia senang sekali dengan orang-orang. Dan dia orang yang sangat ekspresif dan penuh perasaan. Dia menggambarkan kecintaannya kepada Katie, dia memberikan puisi, dia bahkan berani menyanyikan lagu untuk dia, untuk Katie. Dan Katie sangat menghargai suaminya dengan seringkali menyebut Luther sebagai tuan. Kemudian juga mengatakan bahwa dia tidak mungkin tidak menghargai orang seperti Luther. Di dalam kehidupannya dia tidak bisa melihat ada orang yang begitu dipakai Tuhan dengan ketangguhan dan karakter yang begitu agung seperti suaminya. Dan Luther pernah mengatakan, saya banyak bertemu wanita. Dan meskipun banyak orang mengatakan Katie atau my dear Katie adalah orang yang sangat keras. Tapi saya mengatakan saya belum pernah bertemu more virtuous women than her. Nah jadi dia mengatakan saya nggak pernah ketemu ada perempuan yang lebih bajik daripada dia. Ini suami istri yang sangat mencintai satu sama lain. Nah setelah pernikahan mereka, mereka dikaruniai anak-anak dan Luther menyebut anak-anak mereka little heathens. Orang-orang kafir kecil gitu ya. Dia mengatakan ini anak-anakku adalah orang-orang kafir kecil. Tugas pertama orang tua adalah menjadi evangelis untuk anak mereka. Nah ini gambaran-gambaran pekerjaan gerejawi. Dan Luther kenakan itu untuk orang tua. Kenapa? Lagi-lagi priesthood of all believers. Jadi kalau saudara pikir baik-baik, seluruh doktrin akan membuat saudara melihat hidup dengan cara beda. Kalau sampai sekarang saudara belum lihat hidup dengan cara beda, meskipun saudara ngerti doktrin, berarti saudara salah belajar doktrin. Entah gimana saudara bisa salah. Mungkin memang saudara yang error pikirannya sehingga salah ngerti. Atau guru-guru saudara yang error. Ya mungkin saudara bilang, guru lah Pak masa saya error gitu ya. Ya terserah lah siapa yang error. Pokoknya harus ada yang bertobat intinya gitu ya. Nah jadi Luther mengatakan orang tua itu penginjil pertama bagi anak. Nah kata penginjil ini kan penting sekali di dalam tradisi Katolik. Penginjil ini berarti ya sangat dekat dengan pekerjaan misi. Penginjil berarti ada orang yang dipanggil untuk memberitakan sehingga ada tempat jadi Kristen setelah sebelumnya bukan Kristen. Reformasi sering dituduh sebagai kelompok yang gagal melakukan ini karena ya salah satu visi dari para reformator adalah menjadikan daerah Katolik jadi Protestan. Ini kan visi mereka. Nah karena visi ini dikejar, mereka seringkali lupa mengirim orang ke tempat belum Kristen. Nah Belanda misalnya baru melakukan di abad yang ke-16
akhir, 17 awal, atau 17 agak pertengahan mungkin. Setelah VOC, 17 bukan 16 maaf. Setelah VOC itu dipengaruhi oleh Calvinisme. Setelah Calvinisme unggul setelah ada Canons of Dort di Belanda, Canons di Dordrecht. Nah ini yang membuat akhirnya VOC mengubah kebijakan dan mengirim misionaris. Tadinya nggak ada. Demikian juga dengan Calvin, misalnya Calvin baru mengirim misionaris agak belakangan, meskipun dia banyak kirim misionaris ke daerah Katolik. Tapi dia kirim ke daerah Tupinamba di Brasil, menginjili orang-orang kanibal di sana. Ini pertama kali dilakukan oleh Calvin. Jadi memang agak terlambat ya, tapi bukan berarti mereka tidak percaya bahwa penginjilan itu penting. Nah maka Luther memberikan pengertian yang lain, yaitu misi bukan kamu pergi ke unreached people, tapi kamu pergi ke unreached people yang Tuhan percayakan keluar dari kandungan istrimu. Jadi kamu mesti penginjilan kepada anak-anakmu. Bagaimana penginjilan dilakukan? Ini akan tergantung cara saudara mengerti Injil. Luther menekankan bahwa dia mendisiplin anaknya dengan sangat, dia itu bisa keras sekali. Dia kalau hukum anak, dia tidak akan biarkan anaknya kembali ke rumah, kecuali anaknya menulis surat permohonan maaf kepada dia. Jadi kalau anaknya punya salah, dia akan hukum, dan beberapa anaknya dihukum 3 hari gak boleh pulang. Keras ya. Dia hukum anaknya 3 hari gak boleh pulang dan harus bikin surat permohonan maaf. Dear Papa, itu ya. Saya minta maaf karena memang saya salah. Gak ada yang lebih benar dari Tuhan, dan gak ada yang nomor 2 benar selain engkau. Misalnya gitu, saya gak tahu gimana. Nah, pokoknya harus tulis surat, setelah itu Martin Luther membaca suratnya, oke ini permohonan maaf yang baik. Oke kamu boleh kembali. Dia perlakukan anak-anaknya dengan keras ketika mendisiplin, tapi anak-anaknya gak pernah kehilangan cinta kasih kepada dia. Kenapa ya? Dia bisa mendadak begitu akrab kepada anak-anaknya dan bisa bertindak keras pada waktunya. Karena most of his time, dalam kebanyakan waktu yang dia pakai untuk anak-anaknya, most of the time he spent with his children, dengan anak-anaknya. Dia adalah orang yang ceria. Dia adalah orang yang menghidupi Injil. Nah saudara, kita ini seringkali ke rumah itu dengan dengan kondisi muka yang sudah sisa-sisa. Karena semua kebaikan, kelebihan dan kehebatan kita dedikasikan di kantor. Senyum pun di kantor. Ini kayak kalau pramugari lagi bertugas kan senyumnya habisnya itu waktu pesawat mau take off dan mendarat kan. Habis itu langsung turun itu langsung sangat cemberut. Nah sama ya, kadang-kadang kita begitu capek di kantor, kemudian pulang ke rumah tinggal mendapatkan murka yang dipendam-pendam sepanjang hari. Seorang hamba Tuhan di masterclass pernah berkhotbah, karena saya lupa siapa ya, dia mengatakan, hai hamba Tuhan, waktu engkau bertemu jemaat, senyummu itu begitu bagus diberikan. Tapi begitu ketemu istri dan anak-anak, mereka tinggal terima marah-marahmu. Kamu cuma tahu marah-marahin mereka, dan kamu begitu sabar sama jemaat, sama penatua, sama pengurus, kalau di GRI apalagi sama Pak Tong. Gitu ya. Saudara ketemu Pak Tong langsung senyum, mana berani cemberut ketemu Pak Tong. Kalau ketemu Pak Tong cemberut itu bisa Pak Tong tarik tongkat nggak diulurkan gitu ya. Kayak siapa namanya? Ya, Sueros kepada Esther gitu ya. Tentu ini bercanda ya, Pak Tong nggak ada tongkat-tongkatan begitu. Cuma ya hamba-hamba Tuhan kalau ketemu Pak Tong harus memberikan muka yang ceria dong. Tapi keceriaan itu kan melelahkan ya, apalagi kalau hati kita nggak ceria. Akhirnya begitu ketemu Pak Tong 6 jam gini terus. Begitu Pak Tong sudah nggak ada langsung turun, langsung muka setannya keluar. Lalu begitu ketemu keluarga ya keluarga melihat saudara sebagai setan atau hamba Tuhan sebagai setan. Wah dengar khotbah itu saya tertegur. Lalu saya tanya sama istri saya kalau di rumah kebanyakan setan atau malaikat? Ya masih tengah-tengah lah kata dia, masih aman gitu ya. Nah ini ya saudara begitu lupa untuk mencerminkan karakter yang sudah dimenangkan oleh Injil. Karena apa? Mungkin karena bagi saudara Injil kurang penting. Ya kan, yang penting adalah ya kalau keuntungan banyak itu baru penting. Saudara bisa senyum kalau gajinya naik atau profitnya nambah. Tapi kalau profitnya kurang, mukanya turun terus. Padahal Injil nggak mungkin ditarik dari saudara. Injil nggak bisa ditarik dari kita, tapi kita nggak menyenanginya ya. Gimana bisa hidup? Menghidupi Injil adalah kunci penting karena Injil kabar baik yang membebaskan manusia dari dosa. Dan Luther mengatakan dosa itu sesuatu yang real, benar-benar membelenggu kamu. Injil adalah sesuatu yang real, benar-benar membebaskan kamu. Pernahkah kita rasa bebas? Pernahkah kita merasa belenggu yang ada dan sekarang sudah bebas? Kalau enggak ya sulit merasakan sukacita memang. Nah maka Martin Luther mengatakan karakterku yang penuh sukacita Injil sangat menolong mereka untuk mengerti kalau mereka didisiplin. Karena mereka akan didisiplin bukan oleh orang yang kejam kepada mereka, tapi oleh orang yang mencintai mereka. Nah maka dia mempunyai karakter yang sangat ceria dan dia sangat mencintai anak-anaknya. Waktu dia kehilangan ada 2 orang anak perempuan ya, yang satu adalah seorang anak perempuan namanya Magdalene yang meninggal umur 13.
Luther nangis terus. Dia nangis begitu besar waktu anak itu mau dimakamkan, dia peluk tempat mayat itu diletakkan dengan nangis sangat hebat. Dia sangat mencintai anak-anaknya. Nah, cinta ini digambarkan dengan ekspresi yang tulus. Kadang-kadang begini ya, kita berpikir bahwa ya kita cinta sih, cuma nggak harus diekspresikan. Karena ekspresi cinta saya lain dari umumnya kan. Ada orang cemberut terus tapi dikatakan itulah cara dia menyatakan cinta. Beginilah cara aku menyatakan cinta. Nggak bisa loh. Cinta itu punya bahasa yang lumayan universal gitu ya. Saudara nggak bisa mengekspresikan cinta dengan kepahitan, nggak mungkin. Nah, kenapa banyak orang yang mukanya murung tapi mengatakan aku mencintai anak-anak? Karena dia kepahitan dalam hal lain. Lalu kenapa dia sulit untuk membalikkan itu? Ya karena dia kepahitan terus, nggak bisa mengampuni. Nah, karena Injil berkait dengan pengampunan, Luther tekankan ini di dalam khotbah mengenai pengampunan. Dia menekankan pengampunan nggak bisa dibayar, indulgensia itu nggak mungkin. Pengampunan itu diberikan, Tuhan memberikan kepada kita dan kita memberikannya freely kepada yang lain. Karena kita sendiri sudah diampuni. Jadi kalau kita simpan kepahitan berarti kita masih belum benar-benar percaya Injil. Dan jika kepahitan itu sudah hilang, saudara akan kehilangan wajah cemberut yang membuat ekspresi cinta kasihnya lain. Apakah Luther tidak keras kepada anak-anaknya? Keras, tapi dia adalah orang yang dengan ceria menyatakan kasih. Nah, jadi dia mengatakan orang tua adalah penginjil pertama bagi anak-anak. Orang tua harus menginjili anak. Dan Injil diekspresikan bukan cuma dengan bicara, tapi dengan kesukaan karena Tuhan sudah mengampuni. Nah, kalau saudara mendengar saya misalnya khotbah tentang Injil dengan marah-marah cemberut terus, saudara akan susah terima beritanya loh. Saudara sekalian, Tuhan mencintai kamu, tahu nggak? Yesus mengampuni kamu. Kamu semua orang diampuni. Ngerti? Cinta Tuhan kepadamu begitu besar. Loh gimana ya kayak gini ya? Saudara nggak bisa menikmati kasih yang dibagikan dengan kehidupan seperti itu. Nah, maka Luther mengingatkan kamu adalah evangelis. Dan di dalam konsepnya orang Katolik, evangelis itu memberi diri untuk ladang misinya. Orang tua memberi diri untuk ladang misi pertama yang dipercayakan yaitu anak. Sorry, saya tadi teriak terlalu keras sehingga speaker rusak. Itu gimana? Nah, jadi ini hal pertama. Orang tua adalah penginjil bagi anak-anaknya. Karena anak-anak itu adalah little kafir. Itu kafirun yang kecil-kecil. Orang kafir yang kecil. Nah, Luther tentu ini ya, dia nggak bilang bahwa anak-anak kita masuk neraka atau bukan, dia nggak ngomong itu. Dia cuma mengatakan bahwa tendensi mengikuti setan itu ada pada anak kita. Dan kita yang sudah lebih dulu dimenangkan oleh Injil harus menjadi orang yang lebih dulu menyatakan kemenangan dan pertobatan itu, pertobatan kita. Lalu kemudian yang kedua, Luther juga mengatakan bahwa orang tua adalah teolog pertama bagi anak-anak. Apa sih arti teolog? Luther menekankan pentingnya seorang teolog itu untuk mengikuti tradisi. Teolog itu harusnya tidak menekankan kreativitas jadi tema utama. Nah, di dalam Carl Trueman mengatakan ya, di dalam zaman reformasi kreativitas itu nggak pernah jadi strong point untuk teologi. Jadi saudara nggak bisa bilang saya punya teologi baru. Nah, kalau Pak Tong kan bilang saya punya pikiran, dia nggak bilang teologi ya, tapi dia bilang pikiran. Pikiran saya nggak ada di buku manapun. Itu masih oke lah, tapi kalau dibilang teologi saya nggak ada di buku manapun, itu gawat. Kalau dia benar-benar bilang, tentu Pak Tong nggak pernah bermaksud itu ya, tapi kalau dia bilang teologi saya nggak pernah ada di buku manapun, nggak mungkin, dia nggak akan ngomong gitu, karena itu berarti dia bidat. Teologi saya nggak ada di Calvin, nggak ada di Luther, nggak ada di Barth, nggak ada di Alkitab, loh terus ada di mana? Ada orang yang menyebut itu kan, teologi saya nggak ada di buku manapun, tapi memang ini benar. Tapi bukan Pak Tong orangnya, jangan curiga dulu. Nah, ini menunjukkan bahwa dia sesat. Nah, jadi di dalam pengertian dari para reformator, kreativitas itu nggak pernah jadi strong point dari teologi. Tapi akurasi itu jadi strong point dari teologi. Teolog itu harus akurat, bukan kreatif. Teolog itu harus tepat, bukan pinter mengembangkan, kira-kira gitu ya. Nah, dalam akurasinya justru ada kreativitas, ada kelimpahan muncul. Nah, maka ketika saudara misalnya baca dari pendahuluan dari buku Institutes of Christian Religion dari John Calvin, Calvin kan menekankan bahwa tugas dia atau tugas reformator adalah mengikuti tradisi bapak-bapak gereja dengan ketat. Dan Alkitab tentunya, Alkitab dan tradisi bapak-bapak gereja. Jika kami menyimpang dari bapak-bapak gereja dan Alkitab, seranglah kami. Tapi jika tidak, tolong pelajari kami, gitu kan yang dikatakan oleh John Calvin. Nah, jadi Martin Luther mengingatkan orang tua itu adalah teolog pertama bagi anak-anak. Lalu apa tugas teolog pertama bagi anak-anak? Dia mesti akurat menjelaskan teologi. Wah, repot ya. Gimana akurat menjelaskan teologi? Dengan mengikuti katekismus.
Nah, akurasi menjadi teolog bagi Luther adalah dengan saudara bertindak sekaligus menjadi guru, sekaligus menjadi murid. Nah, gimana bisa sekaligus jadi guru, sekaligus jadi murid ketika saudara mengikuti katekismus? Jadi katekismus bagi Luther itu bukan cuma untuk anak, katekismus untuk anak ya maksudnya. Ini juga untuk orang tua. Jadi orang tua akan membacakan dan menjelaskan katekismus kepada anak-anak. Ini penting. Menjelaskan katekismus kepada anak-anak membuat orang tua menjadi murid sekaligus menjadi teolog. Nah, ini kan pengertian yang sangat umum ya. Teolog adalah juga murid. Kita ini murid dari tradisi sebelumnya dan kita adalah guru bagi generasi yang berikut. Nah, itu sebabnya Luther mengingatkan kamu adalah teolog bagi para anak-anakmu. Di sini Luther mengajarkan kita untuk memiliki concern kepada pengertian teologi dari anak-anak kita selain mereka mengerti Injil. Nah, kenapa penting untuk memberikan ini? Luther melihat visi yang besar. Tadi seperti sudah dibagikan juga oleh Pak Farlen, bahwa Luther ada di dalam kondisi di mana generasi selanjutnya dari kekristenan itu harus kuat. Nah, salah satu bahaya bagi Luther adalah serangan dari Turki, orang-orang Islam. Islam bisa mengambil Eropa dan merubah Eropa jadi Islam. Bagaimana melawan ini? Luther mengatakan dengan orang menjalankan panggilannya, dia harus jaga benteng. Yang jadi tentara, yang dipanggil jadi tentara, mesti jadi tentara untuk melawan orang Islam. Yang jadi pemimpin kota, mesti jadi pemimpin kota. Yang mau jadi ilmuwan, harus jadi ilmuwan. Nah, ketika mereka menjalankan bidang mereka nggak boleh jalankan itu sebagai orang yang cuma mau cari uang. Lalu bagaimana caranya supaya mereka tidak mempunyai kesalahan itu? Luther menekankan ketika mereka sudah mengerti siapa mereka. Yaitu mereka orang Kristen milik Tuhan. Bagaimana mereka bisa mengerti siapa mereka? Yaitu dengan katekismus. Maka di dalam tradisi Lutheran ya, ini nanti muncul di dalam banyak bagian selanjutnya termasuk di dalam teologi dari misalnya Melanchthon dan lain-lain. Ditekankan bahwa seorang itu ngerti identitas, baru dia bisa menjalankan panggilan. Dia tahu dia orang Kristen, dia tahu dia milik siapa. Dia tahu siapa yang mencintai dia. Maka dia akan mengerjakan segalanya untuk Tuhan yang sudah mencintai dia. Nah, inilah cara untuk jalankan panggilan. Bagaimana orang bisa punya sense seperti ini? Jika dia tahu dari kecil siapa yang memiliki dia dan siapa yang mencintai dia. Dan inilah fungsinya teologi dan katekismus bagi anak. Jadi Luther mendorong orang tua, paling tidak belajarlah membaca. Ini dorongan Luther. Ini kita nggak perlu didorong, udah bisa baca semua kan. Tapi Luther mendorong orang tua, paling tidak belajarlah membaca supaya engkau bisa membacakan katekismus bagi anakmu. Tuntutannya simple loh. Luther simply mengatakan, belajar baca supaya kamu bisa bacakan katekismus untuk anak. Seolah-olah Luther kalau mengatakan kepada kita sekarang, dia akan tanya, kamu sudah pada bisa baca? Siapa yang gak bisa baca angkat tangan? Dan gak ada dari kita yang angkat tangan. Dan Luther akan kaget, wah 100% bisa baca. Dan kita kaget karena Luther kaget gitu ya. Lalu kita tanya, Pak Luther selanjutnya kita mau jadi teolog bagi anak, kita udah bisa baca. Selanjutnya apa? Ya bacakan katekismus untuk anak. Oh bacakan, selain bacakan apalagi tugas kami, masa seseringan itu? Luther bilang iya seringan itu, bacakan katekismus untuk anak. Nah ini kayaknya jadi kalimat simple ya, tapi agak berat untuk orang dulu karena mereka harus belajar baca. Nah kalau sekarang mungkin tuntutannya kita naikkan sedikit lah ya. Saudara belajar katekismus juga, baru kemudian bacakan katekismus untuk anak. Nah ini dua hal yang saya bisa bahas, ada hal-hal lain tentunya, salah satunya adalah Melanchthon menyadari bahwa pengaruh Luther dalam keluarga membuat pengaruh kekristenan Protestan di dalam Eropa itu jadi sangat besar. Melanchthon ini orang yang hebat ya, dia adalah orang yang mendirikan 3 universitas di Jerman, dia co-founder lah dengan para pangeran. Biasanya kan pendiri namanya pangerannya. Tapi dialah yang susun kurikulum, dia yang pikirkan tentang pelajaran dan lain-lain. Jadi Melanchthon adalah orang hebat yang mendirikan 3 universitas di Jerman dan membuat 8 universitas Katolik jadi Protestan di Jerman. Waktu ditanya, kamu kok hebat sih bisa lakukan ini semua? Dia mengatakan Luther sudah mulai. Jadi saya tinggal melanjutkan. Bagaimana Luther memulai? Dia nggak bilang tentang pembenaran oleh iman, dia nggak bilang tentang teologi yang tak berkait secara praktis, tapi dia mengatakan karena Luther mengubah view kita tentang keluarga. Nah kiranya ini boleh menjadi berkat bagi kita semua, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk 2 sesi yang Tuhan sudah pimpin. Kami menyerahkan waktu selanjutnya ke dalam tangan Tuhan. Kiranya Tuhan yang rela pimpin dan sertai kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.